putus saja. Apa ini semua hanya karena ingin bersama pria seperti babi ini? Chen Yifan, hari ini aku benar-benar bisa melihat sifat aslimu. Kamu itu hanyalah pria sombong yang tidak berguna, hanya seorang gelandangan. Lagi pula penyakitmu itu sudah menyebar kemana-mana. Mulai sekarang di distrik Luosa, kamu harus selalu patuh padaku. Para leluhur di atas sana tak menyangka keluarga klan Chen setelah sampai padaku ternyata tidak akan memiliki keturunan lagi. Ivan, aku akan segera menemui kalian. Yang Mulia, apa Anda sedang menyakiti diri sendiri, sama sekali tidak menghargai saya, di hadapan seluruh pejabat istana? Apa penyakit ayan Anda sedang kumat? Orang ini memanggilku Yang Mulia, dan yang kupakai ini memang jubah naga. Sekarang aku adalah kaisar. Segala sesuatu di sini adalah milikku, termasuk ribuan wanita cantik di istana belakang. Aku harus memilih satu dulu. Hei, kamu, katakan pada mereka, ajukan laporan jika ada urusan. Jika tidak, rapat dihentikan. Yang Mulia, mengakhiri rapat sepagi ini. Apakah ada urusan mendesak? Urusan mendesak? Ini. Bukankah ini mantan pacarku? Siapakah beliau ini? Apa Yang Mulia sudah gila? Ini bukankah selir kesayangan Anda, selir Nangong? Jangan-jangan dia juga ikut melintasi waktu. Nona manis, apa yang kamu inginkan dariku? Bukan hal yang besar, aku hanya ingin menghabisimu. Akan kuhabisi kau. Yan Er jangan kurang ajar. Kenapa dia memanggilnya Yan Er? Lalu bapak tua itu siapa? Yang Mulia, ada apa dengan Anda hari ini? Bukankah dia adalah ayah mertua Anda, Tuan Nangong Situ? Ayah mertua. Halo, salam kenal. Memang benar-benar berwibawa, begitu gagah, dan sangat mengagumkan. Bagaimana kalau kita menjalin persaudaraan saja, lalu katakan pada putrimu jangan menyakitiku? Yang Mulia, jangan bercanda. Hal ini membuat saya merasa tidak tenang. Yan Er masih muda dan belum berpengalaman. Mohon Anda maklumi. Yan Er adalah istriku, maksudku selirku, maka Anda adalah mertuaku. Kita ini adalah keluarga. Saya punya laporan. Katakan sekarang. Orang ini berkelakuan buruk, di atas dia tak mematuhi perintah langit, di bawah dia tidak memedulikan rakyat, mengacaukan pemerintahan, meremehkan hukum, mengumpulkan wanita dari seluruh negeri, sehingga menyebabkan kemarahan di mana-mana, membuat hukuman sendiri, dan menghabisi mereka yang tidak bersalah. Orang yang kamu bicarakan ini, dia benar-benar sampah. Cepat beritahu aku siapa dia. Orang yang saya maksud itu tepatnya adalah Anda sendiri Yang Mulia. Yang Mulia, apa Anda ingin menyerahkan tahta secara sukarela? Atau haruskah kami yang memaksa Anda turun tahta? Tuan Menteri terkasih yang satu ini, berapa pangkat jabatanmu? Memangnya aku punya pilihan lain? Jangan banyak bicara, ambil saja nyawa kaisar tua ini. Jika kalian setuju, biar aku saja yang melakukannya. Kalian ingin menghabisiku? Jika di zaman kuno. Maksudku, sekarang pun, itu adalah tindakan yang sangat tidak sopan, dan kalian bisa dihukum berat. Chen Baxian, memangnya kamu punya pilihan? Lapor. Jenderal Dashao mengerahkan 100.000 pasukan besar, telah berkemah 50 mil dari sini, dan mereka datang seolah akan ada upacara kematian. Pergi sana. Apakah Jenderal Dashao ini orangku sendiri? Kenapa dia datang seolah ada yang tiada? Apa ayahku sudah tiada? Yang Mulia, bukankah Jenderal Dayun ini adalah saudara kandung Anda yang beda ibu? Hahaha. Saudaraku membawa orang untuk menyelamatkanku. 100.000 pasukan. Jika setiap orang meludah satu kali saja, mereka semua bisa menenggelamkan kalian. Yang Mulia, bukankah Anda terlalu cepat merasa senang? 100.000 tentara Jenderal Dashao yang mengepung kota ini sebenarnya juga mengincar tahta Anda dan ingin menghabisi Anda. Dari mana datangnya 100.000 pasukan itu? Mungkin itu adalah titah terakhir dari mendiang raja. Jika hari ini Anda masih tidak mau turun tahta, aku akan menggunakan darahmu untuk menyucikan pedangku. Yan Er, Jenderal Dashao ini memimpin 100.000 prajurit. Beberapa hal tidak bisa hanya didengar, tapi harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau begitu, Tuan, apa pendapat bijakmu? Ayah, ini sudah saat-saat terakhir. Jangan sampai ayah ragu-ragu. Selir Nangong, di saat-saat terakhir ini, apa kamu benar-benar ingin menghabisiku? Ini bukan salahku. Hari ini hanya ada satu dari kita yang akan bertahan. Kita undang Jenderal Dashao dengan tulus agar dia datang sendirian, pertama untuk berbela sungkawa, dan kedua untuk memastikan kebenarannya. Jika dia datang,
berarti dia tidak punya niat buruk. Jika dia tidak berani datang atau membawa pasukannya ke sini, maka jelas itu adalah pengkhianatan. Tiada di tangan siapapun, aku akan tetap tiada. Ayah, apakah hari ini kita lepaskan dia begitu saja? Selir Nangong, kamu tidak boleh menghabisiku. Jika kamu menghabisiku, maka dia akan punya alasan untuk membasmi kalian semua. Jangan pikir karena ada Jenderal Dashao, kamu bisa tenang begitu saja. Aku bisa menghabisimu kapan saja. Mari kita pergi. Mundur. Aku bilang mundur. Bubarkan semuanya, bubar. Apa yang terjadi dengan Anda hari ini? Anda benar-benar menakuti saya. Hei, kamu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Memilih selir. Memilih selir? Wah, memilih selir itu bagus. Asalkan aku tidak memilih mantan pacarku. Siapapun gadis yang terpilih tidak masalah. Seseorang kemari yang mulia ingin memilih selir. Gadis manapun tidak masalah, agar aku bisa membuat mantan pacarku kesal. Tak kusangka di kehidupan ini, dia bahkan ingin menghabisiku. Tindakannya jauh lebih kejam daripada kehidupan sebelumnya. Aku harus mencari jalan keluar. Kenapa lambat sekali? Kenapa kalian lama sekali? Padahal aku sedang bersemangat. Lihatlah, Yang mulia, Nona Murong Sue ini berasal dari keluarga bangsawan selama 4 generasi. Keluarganya semua adalah pejabat tinggi negara. Banyak anggota keluarganya yang gugur di medan perang. Bisa dikatakan mereka adalah keluarga pahlawan yang setia. kalau begitu, justru dialah orang yang tepat. Kita harus benar-benar menjaganya dengan baik. Nona Murong Sue, semuanya baik. Hanya saja, Hanya saja apa? pikirannya sedikit terganggu, agak kurang waras. Murong Sue tampaknya agak aneh. Korsleting? Agak aneh. Kalau begitu aku akan pilih yang lain. Kata-kata penguasa tidak boleh ditarik kembali. Sikap yang berubah-ubah hanya akan menjadi bahan tertawaan. Aku hanya bercanda, hahaha. Kebetulan sekali, aku akan menggunakannya untuk memanasi Nangong, selir kesayanganku. Yang mulia, Batu bata merah dan genteng kuning ini sama sekali bukan tempat yang layak bagi manusia. Sayangku, selir kesayanganku, Makhluk kecil yang hina. makhluk kecil yang hina. Tentu saja yang aku maksud itu kamu, dasar makhluk hina. Kalau begitu, apa aku pernah bertemu denganmu sebelumnya? Atau ada sesuatu yang aku lakukan sampai menyakitimu? Hei bocah, kenapa kamu lari? Haha, Sekarang aku mengerti, kamu memang sudah gila. Sepertinya malam ini, aku sudah ditakdirkan untuk tidur di lantai. hei bocah cilik, kenapa kamu lari? Haha, Yan Er, impulsifnya dirimu hari ini. Hampir menghancurkan keluarga Nangong kita, pondasi bisnis yang telah dibangun selama ratusan tahun. Sudah berulang kali aku katakan padamu, bertindaklah dengan tenang, jangan impulsif. menghabisinya itu semudah menyembelih seekor ayam. Dengan kekuatan keluarga Nangong kita, siapa di ibu kota yang berani tidak patuh? Ada satu orang yang tidak patuh, Siapa? Jenderal Dashao. Jenderal Dashao ini. Sungguh aneh jika dipikirkan. Dia tidak datang lebih awal, ataupun lebih lambat, malah memilih untuk datang saat ini. Pasti ada seseorang yang membocorkan rahasia. Ada pengkhianat di antara orang-orang kita. Apalagi kali ini dia membawa pasukan kembali. Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Paling buruk, kita lawan sampai titik darah penghabisan. Jangan ceroboh. Sepertinya sudah waktunya mengeluarkan kartu yang lain. Si pembunuh bayaran itu, Bocah ingusan Chen Baxian ini, biarlah orang tua ini bermain-main denganmu. Orang tua itu ternyata tidak ada. Pergi. Sudah waktunya keluarga muridku Murong Sue akhirnya bisa membersihkan nama baik mereka. Kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri kalau Nangong Yan di depan para menteri mengarahkan pedang ke arah kaisar. Benar. Keluarga Nangong dan keluarga Murong sudah berselisih selama ratusan tahun. Si Nangong Haotian tua yang licik itu, beraninya dia berencana melawanku. Sampaikan perintah militerku. Seluruh pasukan jangan bergerak, berlatihlah seperti biasa, dan tabuhlah genderang setiap hari untuk menambah semangat. Siap. Sekarang di negeri raksasa ini, bahaya mengintai di mana-mana. Jika aku terjebak dalam bahaya besar, atau situasi yang mematikan, aku akan langsung melarikan diri. Hormat saya kepada Yang Mulia Kaisar. Siapa kamu? Saya adalah pelayan Selir Nangong. Saat melihat Baginda sedang menikmati bunga di sini, saya datang untuk menyapa. Pelayan mantan pacarku? Kesempatan untuk balas dendam. Bukankah sudah datang sekarang? Ternyata kamu sangat peka ya. Aku di sini sedang mempelajari teori relativitas Einstein. Relativitas? Maksudnya adalah hubungan antara waktu, ruang,
dan dimensi. Yang Mulia, tidak saya sangka ternyata Anda begitu berwawasan luas. Mengenai puisi dan sastra, aku juga sudah sedikit mempelajarinya. Maukah Baginda membuatkan sebuah puisi sekarang juga? 3.000 wanita cantik di istana belakang, tengah malam dihampiri rasa mencekam. Generasi baru menggantikan yang lama, semuanya mengantre di depan gerbang selatan. Kalian rendah. Tahu di mana kesalahanmu. Berani sekali kamu. Beraninya merayu Yang Mulia di belakangku. Tampar mulutnya. Nyonya, Yu Jiao bersalah. Mohon ampuni saya. Mengingat kamu telah melayaniku selama bertahun-tahun, kali ini aku akan mengampunimu. Jika sampai ketahuan lagi, aku akan mencari tempat yang tenang. Dan melenyapkanmu selamanya. Yang Mulia, mohon ampuni hamba yang tidak berguna ini. Mohon belas kasihan Yang Mulia. Tahu kenapa aku memukulmu? Bagi Yang Mulia, tidak butuh alasan untuk memukul hamba. Bagaimana mungkin tidak butuh alasan? Aku memukulmu karena kamu meremehkanku. Melapor pada Yang Mulia, meskipun hamba memiliki keberanian yang sangat besar, hamba tidak akan pernah berani meremehkan Yang Mulia. Lihatlah, tatapan matamu ini tidak benar. Pasti kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Sepertinya Yang Mulia salah paham, mata hamba agak silinder, butuh fokus untuk bisa melihat dengan jelas. Jangan beri alasan lagi. Banyak alasan berarti menutupi sesuatu, dan yang ditutupi itulah kenyataannya. Sudah kupukul begini, apa kamu sudah patuh? Sudah patuh, Yang Mulia. Kamu harus patuh setulus hati. Baik, Yang Mulia, asalkan Yang Mulia senang, Yang Mulia bebas memukul hamba sesuka hati. Pergilah. Dasar rendahan, hal sekecil ini saja tidak bisa kamu urus. Kamu hanya membuat saya malu. Kasim Zhao, Kaisar ini bukan sekadar meremehkan saya, tapi ini jelas-jelas merendahkan kehormatan Anda. Aku menyuruhmu mengawasi mereka. Tapi kamu malah sama sekali tidak punya inisiatif. Katakan, kamu ingin kehilangan mata kiri atau mata kananmu? Penglihatan mata kiri saya kabur, dan mata kanan saya terus berair. Kasim Zhao, bagaimana jika begini, biarkan kedua mata saya tetap ada, supaya saya bisa terus membantu Anda mengawasi. Akan kusisakan nyawa rendahmu itu untuk sementara. Terima kasih atas kebaikan Anda, Kasim Zhao, karena tidak menghabisi saya. Pergi. Sepertinya Kaisar mulai mencurigai saya. Kaisar, Kenapa mantan pacarku ini selalu muncul di mana-mana? Cantik, kamu datang di waktu yang tepat. Sini. Temani aku minum 1 atau 2 gelas. mereka bilang, kamu penguasa yang payah. Ternyata kamu memang sangat suka bersantai. Aku baru menyadari sesuatu, bahwa hidup di dunia ini tidak lebih dari mencari kebahagiaan di tengah penderitaan. Bukannya kamu ingin menyingkirkanku dan mengambil alih takhta dinasti ini? Kalau iya memangnya kenapa? Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu, asalkan kamu juga mengabulkan keinginanku sekali saja. Membosankan. Apa kamu masih merasa puas? Benar-benar picik dan tak tahu malu. Orang yang aku suka itu bukan kamu. Lalu siapa yang kamu suka? Yang aku suka adalah pelayan di sampingmu ini. Yang Mulia, mohon hormati selir. Aku sungguh sudah jatuh hati padamu. Pada pandangan pertama. Aku bahkan secara khusus menyiapkan sebuah kado kecil untukmu. Kado kecil, ya? Raja Dolim sepertimu sungguh tidak punya harga diri. Jika tidak bisa mendapatkan yang terhormat, bahkan yang rendahan pun tidak kamu lepaskan. Menikah dengan orang sepertimu, sungguh menjijikkan. Kamu setiap hari berpikir ingin menghabisiku. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan satu alasan pun untuk bersikap baik padamu. Aku malas membuang kata-kata dengan orang sepertimu. Yu Jiao, ayo kita pergi. Hei, Yang Mulia, hamba datang ke sini untuk memohon maaf kepada Anda. Bukankah bocah rendahan itu telah menyinggung wibawa Anda? Jangan biarkan kesehatan Anda terganggu. kesehatan dan ragaku sangat baik. Setiap pagi pun, aku merasa sangat perkasa. Lalu Jenderal Dashao, apa ada berita tentangnya? Jenderal Dashao saat ini berada 50 mil di luar kota, sedang mendirikan perkemahan. Setiap hari, mereka menabuh genderang perang dan mengatur formasi. Tampaknya mereka memiliki rencana besar untuk menyerang kota. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Situasi saat ini sedang kacau baik dari dalam maupun luar. Menurutku, kita harus membereskan masalah internal sebelum eksternal. Masalah internal apa yang harus dibereskan? Bukankah aku baik-baik saja? Aku dan selir kesayanganku Nangong sangatlah harmonis. Hehe. Enak sekali. Yang ini sangat enak. Aku tidak mau main dengan kalian lagi. Yang Mulia, antara Anda dan selir Nangong, konflik yang terjadi, saya tidak berani berkomentar lebih banyak. Ada satu hal yang ingin saya katakan. Saya tidak tahu apakah ini pantas untuk diucapkan. Katakan saja padaku. Di istana kekaisaran ini,
Orang yang paling tidak boleh diprovokasi adalah keluarga Murong dan keluarga Nangong. Hamba pikir sekarang adalah saat yang tepat untuk menekan keangkuhan dari pihak keluarga Nangong. Aku mengerti. Perlakukan dengan baik keturunan dari keluarga Murong. Yang mulia sangat bijaksana. Menurut hamba, selain memberikan hadiah besar kepada keturunan keluarga Murong, Anda juga harus menghargai orang yang ada di depan mata. Murong Sue. Murong Sue nona muda. Langit sudah gelap. Hantu akan datang. Sang pengantin wanita akan dikubur hidup-hidup. Murong Sue, keluarga-keluarga Murong yang masih tersisa, semua orang berkata, setengah dari wilayah kekuasaanku adalah milik keluarga Nangong dan setengah lagi milik keluarga Murong. Sue aku tahu keluarga Murong telah menderita banyak ketidakadilan. Mendiang Raja juga sempat mempercayai fitnah orang jahat. Orang jahat. Murong Fu menjabat sebagai Sikong. Dia menyusun rencana dan memenangkan separuh wilayah untuk mendiang Raja. Dia memiliki 5 putra, 4 orang tewas di medan perang dan 1 menghilang. Lalu keluarga Murong mengalami bencana kebakaran besar. Murong Fu pun mengembuskan napas terakhirnya. Dia memiliki seorang putri bernama Murong Sue yang beruntung mendapat perlindungan mendiang Raja. Sue saat ini keluarga Nangong mendominasi sendirian di istana kerajaan ini. Aku hanya mempercayaimu seorang diri. Ayah pergi meninggalkanku, kakakku gugur di medan tempur. Sue tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Sue pernahkah kamu melihat Jenderal Zenbei Murong Cui? Dia adalah sepupu jauhmu yang memimpin 50.000 prajurit untuk menjaga perbatasan. Dan sekarang, dialah satu-satunya yang bisa melawan Jenderal Dashao. Sekarang hanya dia juga yang mampu membantuku keluar dari situasi sulit ini. Di dalam aku memiliki keluarga Nangong yang memaksaku untuk turun tahta, sedangkan dari luar ada Jenderal Dashao yang ingin merebut kekuasaan. Aku pun sudah kehabisan cara. Baiklah, aku mengerti. Kamu memiliki kekhawatiran tersendiri. Beristirahatlah dengan baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tak disangka leluhurku juga dikejar-kejar oleh istrinya sendiri. Tadinya aku ingin mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran kepada mantan kekasihku. Tapi sekarang mempertahankan keselamatanku pun menjadi sebuah masalah. Aku tidak boleh mempermalukan nama baik para leluhur. Sekarang yang bisa melindungiku hanyalah Nangong Haotian. Aku harus menemuinya untuk bicara. Pengawal, sampaikan titahku. Besok siang tepat, panggil Nangong Haotian untuk menghadap. Apakah ada kabar dari Sheng Tian Banzi? Setiap hari aku berada di luar kota dan merasa sangat gelisah. Cukup dengan satu perintahku, maka pasukanku akan meratakan segalanya. Jangan khawatir, Jenderal. Masih ada satu hal lagi yang cukup merepotkan. Mengenai perjamuan kecil Hongmen yang kita siapkan sebelumnya, surat undangannya sudah dikirimkan, tapi seperti hilang di telan bumi, tidak ada kabar sama sekali. Siapa saja yang kamu undang? Da Situ dan Nangong Haotian, pengawal kiri dan Liu Bin dari ibu kota, serta Kasim Agung penjaga segel dan Kasim Zhao. Mengundang seorang Kasim? Di dalam istana kerajaan, siapa yang bisa mendekati Kaisar jika Kaisar jatuh sakit dan tiba-tiba tiada, maka bukankah Anda akan menjawab takdir langit dan menuruti keinginan rakyat? Bukankah ini rencana yang lebih hebat? Menarik juga. Jenderal, ada surat rahasia dari Kasim Zhao di istana. Selamat, Jenderal. Kasim Zhao akan datang besok siang untuk menemui kita. Kasim Zhao mau datang dan menemui kita secara langsung. Dia sepertinya cukup tahu diri. Jika dia tidak tahu diri, aku akan membuat pria tak tahu malu itu tiada di tanganku. Jenderal, Kasim Zhao hanyalah anjing peliharaan negara raksasa, tapi karena dia berguna bagi kita sekarang, kita tidak boleh menghabisinya. Tidak salah lagi, kamu memang pembunuh bayaran nomor 1 di negara raksasa Bai Tianhu. Perkenalkan, ini adalah Jenderal Besar Pelindung Negara dan Jenderal Dashao. Zugetu, ada masalah apa? Bai Tianhu, kamu sangat berjiwa bebas dan tak terduga. Jenderal, aku menyukai kepribadianmu. Aku hanya bekerja demi uang dan menuntaskan masalah klien. Siapapun yang membayarku, dialah bos besarku. Sungguh tak salah menyebutmu sebagai pembunuh bayaran nomor 1 di negara raksasa. Aku tidak mencari nama, aku hanya mencari keuntungan. Mendengar berita tidaklah cukup, aku harus melihatnya sendiri. Entah apakah aku punya kesempatan, Jenderal, untuk melihat secara langsung kehebatan sang pembunuh nomor 1 ini. Pedang tanpa bayangan. Menghabisi target tanpa terlihat, mencabut pedang tanpa bayangan. Kemari kalian. Uang ini hanyalah hadiah perkenalan. Uang ini untuk menyewaku melalui dirimu, atau melalui Jenderal Dashao? Kamu adalah orangnya Jenderal Dashao. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi menghormatimu. Simpankan dulu hadiah perkenalan ini untukku. Baiklah, Jenderal, aku menunggumu. Sampai jumpa. Menteri Tekasi sudah bekerja keras demi negara dan rakyat. Aku sengaja meminta dapur istana memasak banyak hidangan lezat
untuk menjamu menteri terkasih. Kebaikan Yang Mulia tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Selama Yang Mulia mempercayai saya bersedia berkorban apa saja, bahkan sampai akhir hayat. Aku tahu kamu tidak suka makanan pedas. Jadi aku secara khusus meminta dapur membuat hidangan tanpa cabai. Ayo, makanlah yang banyak. Yang Mulia terlalu merendahkan saya. Perhatian yang Anda berikan sangatlah besar, hingga saya tidak tahu harus membalasnya bagaimana. Mengenai 100.000 pasukan di luar kota, yang kini mengepung gerbang kota, saya tidak bisa membantu Yang Mulia memikul beban ini. Hamba pantas dihukum berat. Menteri terkasih, kata-katamu ini membuat hatiku merasa sangat hangat. Dengan adanya kamu di negara raksasa ini, aku bisa tidur dengan nyenyak. Tuangkan arak. Kamu tidak apa-apa? Saya bersalah, tidak sengaja memecahkan gelas. Mohon hukum saya, Yang Mulia. Yang Mulia, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Di dalam negara raksasa kita ini, kami bisa kehilangan siapapun, tapi kami tidak bisa hidup tanpa Anda. Jika aku tiada, bukankah masih ada kamu? Yang Mulia sedang bercanda. Saya sudah tua, sepertinya usiaku tidak akan lama lagi. Kamu dan aku, kita berdua harus terus hidup dengan baik. Saya kali ini sudah mempertaruhkan segalanya, datang sendirian ke tempat yang sangat berbahaya ini. Semoga Jenderal Dashau bukan orang yang bodoh. Kasim, kedatangan Anda yang penuh kerja keras ini merupakan suatu kehormatan bagi jenderal kami. Jenderal Dashau adalah pilar penyangga bagi negara raksasa kita. Saya datang kali ini mewakili Kaisar hanya untuk datang memberi salam. Apa kamu merasa mampu mewakili Kaisar? Mengenai kedatangan Kasim kali ini, kita hanya membicarakan urusan pribadi, bukan membicarakan urusan negara. Benar? Kasim Zhao menyaksikan sendiri bagaimana aku tumbuh perlahan sampai menjadi jenderal seperti sekarang. Saat mendiang raja masih ada, beliau sering memuji kepribadian Kasim Zhao. Bisa dibilang kita ini sudah seperti satu keluarga. Berbicara mengenai mendiang raja, air mata saya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Berbicara tentang mendiang raja, aku juga merasa sangat sedih. Penyesalan terbesar bagi diriku ini adalah tidak bisa secara langsung mengantarkan mendiang raja di saat terakhirnya. Di hari-hari terakhir mendiang raja, setiap hari orang yang paling beliau rindukan adalah Anda, Jenderal Dashau. Beliau terus memanggil nama Anda setiap hari. Ayahanda Raja, putramu ini sangat merindukanmu. Semoga arwah mendiang raja di surga sana bisa melindungi seluruh anak cucu keturunan keluarga Chen kita. Mendiang raja sudah tenang di alam sana. Beliau sekarang bisa beristirahat dengan damai. Kasim Zhao, apakah kakakku baik-baik saja akhir-akhir ini? Kesehatan Kaisar akhir-akhir ini sedang kurang baik. Kaisar sangat sibuk dengan urusan negara. Jika pola istirahatnya tidak teratur, cepat atau lambat, kesehatannya akan hancur. Semenjak mendiang raja tiada, Kaisar setiap harinya tenggelam dalam kesenangan duniawi. Jika terus begini, sepertinya akan muncul masalah besar. Siang hari Kaisar sibuk bekerja, dan malam hari pun beliau malah bekerja terlalu keras untuk bersenang-senang. Padahal saat ini negara raksasa sedang berada dalam ancaman besar baik dari dalam maupun luar. Bagaimana mungkin beliau bisa mengabaikan pengabdian mendiang raja? Bagaimana caraku mempertanggungjawabkan pengorbanan mendiang raja? Bukankah itu benar? Hanya soal keluarga Nangong ini saja? Sudah cukup membuat Kaisar pening? Belum lagi ada orang bodoh, Murong Sue yang perlu dirawat. Jadi Kaisar itu sulit sekali. Apa Murongsu yang Anda maksud ini adalah putri bungsu dari keluarga Murongfu? Benar sekali. Gadis kecil ini nasibnya sangat malang. 4 kakaknya tiada di medan perang, 1 kakak laki-lakinya menghilang, dan kedua orang tuanya juga tiada dalam kebakaran besar. Di keluarga Murong yang begitu luas ini, hanya tersisa dia seorang sebagai keturunan terakhir. Kasim Zhao sudah bekerja sangat keras. Gelas ini, biarlah menjadi bentuk hormatku padamu. Silakan, Jenderal. Kehadiran Kasim Zhao di sini, aku, Jenderal, sudah memahaminya di dalam hati. Kasim Zhao adalah orang yang sangat patut dipercaya. Saya juga ingin menunjukkan kesetiaan saya, asal kelak Jenderal membutuhkan bantuan saya. Bahkan jika saya harus mengorbankan segalanya, saya pasti akan melindungi hak-hak Jenderal. Nangong Haotian benar-benar seekor rubah tua yang cerdik. Meskipun Jenderal Dashau sedang menyerang dengan pasukan besar, kepalaku masih bisa terselamatkan untuk saat ini. Yang Mulia, saatnya untuk menikmati camilan sore. Biasanya Kasim Zhao yang membawanya. Mengapa hari ini menjadi kamu? Kasim Zhao sudah keluar istana. Keluar istana? Katanya untuk urusan tertentu. Mengapa dia tidak melapor padaku sebelum keluar kota? Raja sebelumnya telah memberikan perintah yang mengizinkan Kasim Zhao untuk keluar masuk kota dengan bebas. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya lagi. Saya permisi undur diri. Tunggu sebentar. Bukankah kamu ini orang yang pernah aku pukul waktu itu? Yang Mulia ampuni saya sudah menyadari kesalahan saya. Kejadian sebelumnya adalah kesalahanku. Aku tidak seharusnya memukulmu hanya karena kamu menatapku. Bagaimana? Apa sekarang sudah merasa lebih baik? Lapor Yang Mulia, setelah membuat Yang Mulia marah terakhir kali, perasaan saya masih merasa sangat tidak enak. Jika tidak bisa melayani majikan dengan baik, maka sudah sewajarnya menerima hukuman. Lalu Kasim Zhao, bagaimana perlakuannya terhadapmu?
Kasim Zhao sangat baik dan berjasa besar kepadaku, sudah seperti orang tua kedua bagiku. Yang mulia, Apa yang terjadi dengan tanganmu? saya tidak sengaja jatuh. Jika begitu, nanti aku minta tabib kerajaan memberikan obat luka untukmu. Sekarang pergilah. Terima kasih, Yang Mulia. Kasim Zhao sudah keluar kota ya? Ini mulai menarik. Apa kamu mau kubawa pergi bermain? Di sini sangat membosankan. Jika kamu benar-benar bisa membawaku keluar dari istana, aku akan membawamu ke suatu tempat yang menyenangkan. Malam ini kita menyelinap keluar. Kita berdua akan pergi tanpa ada satupun orang yang tahu. Yang Mulia sedang berbincang dengan gadis murong. Kami hanya ingin pergi bermain sebentar. Yang Mulia, bagaimana bisa Anda pergi tanpa membawa pengawal? Jika terjadi sesuatu yang buruk, bagaimana mungkin saya memberi pertanggungjawaban pada mendiang raja? Di dalam istana ini, mana mungkin ada bahaya? Situasi macam apa ini? Ada orang di sana. Lindungi raja. Ilmu bela diri dari kehidupanku, yang sebelumnya ternyata masih ada. Tidak menyangka Anda masih menguasai ilmu bela diri. Kenapa sebelumnya saya tidak tahu? Ilmu bela diri apa? Aku biasanya hanya berlatih menangkap nyamuk. Hahaha, ini hanya refleks. Tadi kamu bilang mau membawaku keluar istana, malam ini kita akan pergi secara diam-diam. Yang Mulia, jika Anda keluar istana, di luar sana orang yang ingin mencelakai Anda ada banyak sekali. Tadi aku hanya bercanda dengannya. Bercanda? Kamu bilang itu hanya bercanda? Istana ini adalah penjara bagi sang naga. Namun begitu keluar dari istana, dia hanyalah mangsa yang mudah diincar. Sebenarnya, lebih baik lepaskan atau jangan? Kasim Zhao, Menurutmu lebih aman di dalam istana? Atau lebih aman di luar istana? saya rasa, tentu saja di luar istana jauh lebih aman. Bagaimana maksudmu? Begini, Tuan, jika Kaisar berada di dalam istana, maka dia akan menjadi target utama dan pusat perhatian. Namun jika dia berada di luar, maka tidak akan ada yang mengenalinya. Bukankah itu akan membuatnya jauh lebih aman? Ada benarnya juga. Lalu menurutmu, keamanan Kaisar lebih penting bagiku? Atau keselamatannya yang terancam yang lebih penting? Saya tidak berani memberikan penilaian sembarangan. Ayo bantu aku masuk ke dalam kamar. Aku ingin memberikan satu perintah kepadamu. Baik, Tuan. Pastikan perintah ini dilaksanakan dengan sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Hei. Bukan aku yang mencarimu, tapi malah kamu sendiri yang mendatangi aku. Aku sudah menghabisi seluruh keluarga Murongfu untukmu, tapi kamu tidak memberikan sisa pembayarannya? Hari ini, mari kita selesaikan segala urusan masa lalu dan yang sekarang. Mari kita buat perhitungan. Serang. Hari ini kita akan membuat perhitungan atas semuanya. Serang. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Semoga di kehidupan mendatang kamu bisa menepati janjimu. Kecilkan suaramu. Siapa itu? Kami berdua adalah anak buah Kasim Zhao. Kami berdua keluar untuk buang air kecil sebentar. Sudah tengah malam, hati-hati. Baik. Apa-apaan kamu ini? Apa kamu gila? Ayo pergi. Akhirnya bisa melarikan diri. Terima kasih ya, Chen Baxian. Kamu ternyata tahu namaku? Aku juga tahu bahwa kamu punya banyak rahasia. Sepertinya semuanya tidak sama seperti sebelumnya. Biasanya kamu hanya pura-pura bodoh. Jika tidak pura-pura bodoh, bagaimana bisa bertahan hidup sampai sekarang? Bahkan aku pun tidak menyadarinya. Ayah, ibu, kakak, Shuer bersumpah, pasti akan menemukan pelakunya, demi menuntut keadilan bagi orang tua. Jika tidak menuntut balas, aku tidak akan menikah seumur hidup. Hei, sumpah macam apa yang kamu ucapkan itu? Jika seumur hidup kamu tidak bisa menuntut balas, apakah kamu benar-benar tidak akan menikah seumur hidup? Jika tidak menuntut balas, aku bersumpah lebih baik tidak menjadi manusia. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mencari guruku. Kamu masih punya seorang guru? Mulai sekarang dengarkan aku. Ikutlah denganku. Melapor pada Yang Mulia, Murong Sue itu sudah melarikan diri. Lalu bagaimana dengan pria yang bersamanya? Dia juga sudah kabur. Beraninya dia melarikan diri? Sepertinya aku telah meremehkannya. Yang Mulia, apa langkah selanjutnya? Teruslah mengejarnya. Habisi mereka semua. Baik. Yang Mulia, apakah kita benar-benar harus menyiapkan semuanya? Jika ingin memotong rumput, harus sampai ke akar-akarnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya di istana, tapi aku tidak percaya bahwa di luar istana, aku masih tidak bisa menghabisinya. Apapun yang Anda lakukan, saya akan selalu setia mendampingi Anda. Bagus sekali.
Di bawah meja riasku ada sebuah surat. Pergi dan letakkan surat itu di dalam ruangan. Murong Shue, aku punya rencana sendiri. Antara aku, keluarga Nangong, dan keluarga Murong, kali ini semua harus diakhiri. Hei, jangan salah. Tempat gurumu ini lumayan menarik juga. Ada gunung dan sungai, pemandangannya indah. Andai bisa memelihara ayam di sini, lalu menanam bahan pangan, pasti bagus sekali. Sangat cocok untuk menghabiskan masa tua. Guru, Biasanya aku melihatmu pura-pura bodoh. Sekarang melihatmu yang normal seperti ini. Aku malah jadi agak tidak terbiasa. saat bertemu guruku nanti, jaga sikapmu sedikit. Apakah gurumu itu semacam pakar yang luar biasa dan kakek-kakek yang tampak awet muda? Lihatlah dirimu. Mana ada yang terlihat seperti kaisar? Nanti kalau bertemu guruku, jangan membual. Muridku, aku datang bukan di waktu yang tepat ya. Guru, apa yang guru katakan? Saya sudah menunggu Anda dari tadi. Cuel, guru hari ini pergi naik gunung untuk mencari obat. Oh, kemarilah, sapa guru. Halo guru, Siapa ini? nama saya Chen. Guru, Anda panggil saja dia Adai. Adai? Sepertinya mungkin memang Dongo. Nama yang bagus Adai. Hahaha. Semuanya perhatikan baik-baik. Begitu kita menyerang masuk ke ibu kota, harta kekayaan akan dibagi rata, dan para saudara bebas memilih wanita manapun. Jenderal sangat perkasa. Ayo mulai berlatih. Ada apa? Kaisar keluar dari istana tadi malam. Ini benar-benar keberuntungan bagiku. Begitu keluar dari ibu kota, aku bisa menghabisi mereka, semudah memijat seekor semut. Menurut laporan mata-mata, Kaisar sekarang berada di luar istana, sekitar 10 mil di hutan bambu kecil. Kaisar keluar istana di saat yang kritis ini, bahkan membawa seorang yang bodoh. Mungkinkah ada suatu rencana licik? Hanya satu orang bodoh menemani kaisar yang tidak berguna. Apa yang bisa mereka perbuat? Ada kabar lain lagi? Putra kedua dari Nangong Hautian, Nangong Jingwei sudah dihabisi seseorang. Siapa yang punya nyali sebesar itu? Di seluruh dunia ini, hanya ada satu orang. Bai Tianhu? Benar. Bagaimanapun juga, selama dia bisa dimanfaatkan olehku, maka biarkan dia hidup. Jika tidak bisa dimanfaatkan olehku, orang seperti itu tidak boleh dibiarkan ada. Sepertinya akan sulit untuk menghabisinya. Kalau begitu biarkan dulu. Bantu aku atur pertemuan berikutnya sesegera mungkin. Juga terus awasi pergerakan dari Nangong Hautian. Putranya sudah tiada. Dia pasti tidak akan tinggal diam begitu saja. Baik. Tuan, lihatlah luka pada tuan muda kedua. Ini sepertinya dilakukan oleh orang yang sangat mahir menggunakan pisau. Masalah ini tidak boleh dibiarkan ada yang tahu untuk sementara. Rahasiakan kematian ini rapat-rapat. Terutama jangan biarkan Nangong Yan mengetahuinya. Dia pasti akan membuat kegaduhan besar di seluruh kota. Baik. Putraku yang malang, ayah berjanji padamu, pasti akan membalaskan dendammu. Tuan Nangong, Anda tenang saja. Tuanku sudah bilang bahwa keluarga Nangong telah berbuat baik padanya. Asalkan Tuan Nangong meminta, siapapun yang menghalangi akan disingkirkan, tak peduli siapapun itu. Sampaikan terima kasihku pada tuanmu. Adai, apa kamu benar-benar bodoh? Jangan hanya terus mengambilkan makanan untukku. Cuer, makanlah yang banyak. Guru, berhentilah ikut mengolok-ngolok. Adai ini memang cukup baik, dan dia juga memiliki wajah penuh keberuntungan dan kekayaan. Benar sekali, guru. Ketika masih kecil, tukang ramal bilang, aku memiliki aura seorang kaisar. Kamu bilang punya aura kaisar. Coba kamu lihat kaisar negara raksasa itu. Sekarang hidupnya bahkan lebih rendah dari hewan. Mana mungkin kaisar hidup lebih buruk dari hewan? Aku sudah mengamati rasi bintang malam ini. Bintang utama meredup, bintang tamu pun tidak bersinar. Ini petanda buruk. Pasti akan ada kekacauan besar. Jika dunia kacau, rakyatlah yang menderita. Ditambah lagi jika muncul pemimpin yang lalai, maka seluruh dunia akan sengsara. Kaisar yang sekarang memang cukup lalai, dia tidak mau berusaha maju. Jadi menghadapi kaisar sampah seperti itu, sangat wajar jika dunia menjadi kacau balau. Kamu menyebut kaisar sebagai sampah. Apa itu tidak terlalu kurang ajar? Agar deskripsinya lebih tepat, seharusnya disebut si bodoh atau orang tak berguna. Haha. Benar, si bodoh dan si tak berguna. Hahaha. Sudahlah. Urusan kaisar tua itu, sebaiknya tidak perlu kita ikut campur. Benar juga, Adai. Besok kamu ikut aku ke gunung untuk memetik tanaman obat. Tapi aku tidak tahu cara memetik obat. Kalau tidak bisa, kamu bisa belajar. Kamu tidak boleh diam saja tanpa melakukan apa-apa dan cuma jadi beban di rumah ini. Kalau murid kesayanganku ini terus bersamamu, dia bisa tiada karena kelaparan.
Guru, kamu ini selalu saja menggoda kami berdua. Dendamku belum terbalas. Hal-hal romantis seperti asmara ini, bagiku, masih terlalu jauh untuk dipikirkan. Selagi masih muda, kalian harus melakukan hal-hal yang dilakukan anak muda. Kalau tidak, saat tua nanti kalian akan jadi lajang tua. Kasihan sekali. Guru, aku belum pernah mendengar kamu bercerita tentang istri guru. Benar, Guru. Apakah istri Guru sangat cantik? Apa kalian berdua sedang balas menggodaku? Adai, nanti setelah selesai makan, mangkuk dan piring-piring ini semuanya harus kamu cuci. Kamu menyuruhku untuk mencuci piring? Memangnya kenapa kalau kamu yang cuci piring? Aku ini gurumu, orang yang lebih tua. Sedangkan Xiao Shui itu cuma gadis kecil. Kamulah yang seharusnya menjadi tulang punggung kami. Kamu bukan tipe orang yang sehabis makan enak, lalu langsung pergi begitu saja kan? Baiklah, aku akan mencucinya. Lapor, Yang Mulia. Saya sudah mengerahkan orang untuk secepatnya menemukan Murong Sue dan melacak keberadaan rombongannya. Temukan Murong Sue dalam waktu 3 hari, atau aku akan menghabisimu. Yang Mulia, untuk seorang Murong Sue, apakah perlu bagi Anda sampai harus bersusah payah begini? Apa yang ingin kamu sampaikan? Yang Mulia, di luar sana desas-desus sudah mulai menyebar. Anda ingin menghabisi Kaisar? Itu adalah kejahatan besar yang akan menghancurkan seluruh keluargamu. Aku akan membuat semua orang di sekitar Murong Sue tiada. Anak dan istrimu, hanya dengan satu kata dari Nangongyan, mereka semua akan aku bereskan. Yang Mulia, ampuni saya. Hamba tahu hamba salah. Apapun yang Anda perintahkan, akan segera hamba laksanakan. Yang Mulia, Tuan Nangong sudah datang. Aku mengerti. Apakah Kaisar sudah tidak berada di istana lagi? Benar, Masalah sebesar ini, mengapa kamu tidak memberitahu ayah? Sekarang di mana Kaisar? aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Kamu benar-benar ceroboh. Jika Kaisar berada di istana, kendali itu ada di tangan keluarga-keluarga Nangong kita. Jika Kaisar meninggalkan istana, maka dia akan menjadi senjata yang berbahaya. Apakah ayah menginginkan Chen Baxian yang masih bernapas? Atau menginginkan kaisar yang sudah tiada? Apakah Kaisar masih ada atau tidak? Itu tidak penting bagi keluarga kita. Yang terpenting adalah kendali itu tetap di tangan kita. Dalam waktu 3 hari, Chen Baxian harus ditemukan dalam keadaan selamat, ataupun jika sudah tiada. Ayah, aku mendengar rumor di luar yang mengatakan, belakangan ini sering terdengar suara tangisan dari rumah kita. Apakah telah terjadi sesuatu? Keluarga kita baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Fokuskan saja energimu untuk melacak keberadaan Yang Mulia. Mau diundang atau dibawa paksa, lakukanlah. Ayah, mengapa ayah melarangku untuk menghabisinya di aula besar waktu itu? Kamu ini masih terlalu muda. Apakah kamu ingin membuat keluarga Nangong kita dicap buruk sebagai pengkhianat yang menggulingkan tahta sepanjang sejarah? Setiap kali melihatnya, aku sangat ingin melenyapkannya. Ayahmu sudah bekerja keras untuk negara raksasa selama berpuluh-puluh tahun. Jangan sampai pada akhirnya reputasi baik ayah hancur di hari tua. Aku mengerti, ayah. Apakah ada hal lain lagi? Benar-benar anak gadis yang sudah dewasa susah diatur. Apa kamu sekarang mencoba mengusir ayahmu sendiri? Ayah, Anda terlalu berlebihan. Lalu apa yang ayah pesan padamu? Harus benar-benar kamu ingat. Begitu ada jejak Yang Mulia, segera kabari aku. Chen Baxian, Murong Sue, kalian merindukan Shuang Feiyan kan? Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaan kalian. Di dalam gunung ini, ada banyak harta karun berharga. Guru, kenapa aku melihat semua ini hanya tanaman dan rumput liar biasa? Dikasih ke babi pun, babi tidak mau makan. Lalu kamu mau berikan pada orang? Kalau begitu hidup orang itu bahkan lebih buruk dari babi. Apa buruknya menjadi seekor babi? Hanya makan lalu tidur, tidur lalu makan. Hidup tenang tanpa kekhawatiran. Dan tidak perlu terjebak dalam urusan cinta. Babi pun punya nafsu, tahu. Apa yang kamu katakan? Kamu masih sangat muda. Adai, apakah orang tuamu masih ada? Adai itu sudah menjadi yatim piatu sejak kecil, hidup sebatang kara, bahkan untuk makan saja tidak mampu, masih sering ditindas orang lain, saat musim panas menggembalakan sapi tuan tanah, saat musim dingin tidur di atas salju. Benar, Guru. Aku kehilangan kedua orang tua sejak kecil. Saat menggembalakan sapi, sapinya pun malah kabur. Aku juga dipukuli, sampai-sampai 3 tulang rusukku patah. Adai, nasibmu ini sungguh penuh penderitaan. Iya, Guru. Bahkan ada yang lebih tragis lagi. Biar guru dengar ceritanya. Jadi, suatu ketika saat musim dingin, dia tidak punya tempat tinggal, berjalan sangat jauh, lalu tiba-tiba melihat sebuah rumah tua yang rusak. Dia pun berhimpitan di sana, mencari kehangatan bersama anjing dan babi. Hei, berhenti. Ini benar-benar sudah keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Ini benar-benar keterlaluan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Benar, guru memang sangat penyabar, lebih dari orang biasa. Katamu tadi betapa malangnya nasibnya. Apa yang dikatakan Shui Er itu benar. Itu pasti benar. Masih semudah ini. Tapi sudah melewati begitu banyak rintangan hidup, tapi kamu masih tetap bisa seoptimis ini. Sepertinya kamu adalah orang yang akan melakukan hal besar. Guru, ayo kita kembali saja. Ayo jalan. Jongkok. Siapa orang-orang itu sebenarnya?
Pokoknya mereka bukan orang baik. Orang-orang ini tampak sangat berbahaya. Mereka mengincar kita. Mereka berniat jahat. Mereka berniat jahat. Mungkin juga mereka mengincar Xiao Shui. Kita harus mengemasi barang-barang. Cepat pergi. Guru, maksudmu, mereka datang untuk menangkapku? Benar. Kamu adalah satu-satunya anggota keluarga Murong yang tersisa. Mereka pasti ingin menghabisi semuanya tanpa sisa. Guru, kami sudah merepotkanmu. Ini adalah takdir dan merupakan hubungan nasib di antara kita. Bagaimana dengan tanaman obatnya? Tanaman obat, tentu saja tanaman obatnya harus dibawa. Bawa pergi. Bai Tianhu ini memang benar-benar hebat sesuai reputasinya. Aku adalah pembunuh yang memiliki prinsip, karena peraturannya sudah dibuat, aku harap kalian semua bisa mematuhinya. Dimengerti. Misi sebelumnya sudah selesai, sekarang kita bisa membicarakan bisnis berikutnya. Aku suka dan sangat menghargai karaktermu yang sangat blak-blakan ini. Pedang pusaka adalah hadiah bagi sang pahlawan. Pedang-pedang peerless ini akan kuberikan padamu. Terima kasih, Jenderal. Meskipun aku, Bai Tianhu, menyukai harta. Namun, yang lebih kupedulikan adalah senjata di tanganku. Dengan adanya pedang pusaka ini, kemampuanku, Bai Tianhu, akan menjadi berlipat ganda. Ini adalah pedang-pedang peerless yang dibuat menggunakan besi hitam 1000 tahun dari zaman kuno. Ketajamannya tiada tanding, hawa pedangnya sanggup melukai orang lain. Bai Tianhu berterima kasih pada Jenderal, terima kasih atas anugerah Jenderal. Jika di masa depan Jenderal butuh bantuan apapun, Bai Tianhu siap melaksanakan perintah kapan saja. 1000 koin emas mudah didapat, tapi pedang pusaka sangat sulit dicari. Jenderal, aku bersedia membantumu menghabisi seseorang. Orang-orang ini benar-benar, bagaimanapun, kita menghindar, tidak akan bisa. Apakah orang-orang ini dengan yang sebelumnya adalah kelompok yang sama? Bukan, mereka jauh lebih kejam dari kelompok sebelumnya. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Benar. Di dekat sini, ada jalan pintas. Kalian berdua ikut aku. Cepatlah, Guru. Ayo pergi. Melapor Tuan Nangong, berdasarkan petunjuk yang Anda berikan, kita masih terlambat selangkah. Kelihatannya di sisi yang mulia memang ada orang hebat. Kami menemukan ini. Ini adalah benda milik keluarga Murong. Kita telah bertarung dengan keluarga Murong selama 100 tahun, tak disangka ternyata masih ada pengikutnya yang tersisa. Saya merasa Tuan Muda kedua mungkin telah dihabisi oleh Murong Shui. Murong Sui belum tentu memiliki kemampuan itu. Pasti ada orang lain di baliknya. Bawahan ini masih punya satu hal yang tidak dimengerti, mengapa tidak kita habiskan saja mereka sampai akar-akarnya? Aku melihat bagaimana keluarga Murong sudah setia selama lintas generasi. 5 putra dari Murong Fu, 4 telah tiada di medan perang dan 1 menghilang. Hanya menyisakan Murong Sui seorang diri. Kita sebagai pihak keluarga Nangong tidak boleh melakukan tindakan yang hina. Saya mengerti, Tuan. Terus lacak keberadaan yang mulia. Baik. Sweer. Guru, ternyata tempat ini sangat indah. Kok guru tidak pernah menceritakannya? Seperti kata pepatah, setiap orang harus punya rencana cadangan. Untuk seseorang sehebat guru dalam tingkat dan kedudukan ini, ada berapa banyak rencana rahasia? Adai. Hahaha. Wajar Adai. saja punya beberapa tempat persembunyian. Ada apa memangnya? Apa pantas kamu bicara begitu? Benar sekali. Adai. Ini tanaman obat yang baru dipetik hari ini. Kamu ke sana dan pilih yang kualitasnya bagus. Sana pergi. Bocah nakal. Sweer. Apa kamu tahu alasan guru mencarimu? Mana saya tahu hal itu? Mengenai masalah ini, kamu harus menyiapkan mentalmu. Apakah ini mengenai kebenaran di balik tiadanya ayahku? Benar. Ayahmu dihabisi dengan senjata tajam. Maksud guru, ayahku sudah tiada di tangan seseorang, lalu ada yang sengaja membakar rumahnya. Orang yang menghabisi ayahmu, pastilah seorang ahli bela diri terhebat. Aku dan ayahmu sudah saling kenal bertahun-tahun. Kemampuan bela dirinya sangat aku ketahui. Orang seperti apa yang bisa mendekati ayahku? Pasti orang yang ayahmu percayai. Kecuali jika itu adalah petarung tingkat tinggi yang sudah menyiapkan jebakan lebih awal. Dari awal penyerangan hingga munculnya api, seluruh prosesnya dilakukan dengan sangat sempurna. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Maksudmu, orang-orang dari keluarga Nangonglah yang mengirim orang untuk menghabisi ayahku? Kedua keluarga kalian sudah lama berselisih, tapi banyak hal yang masih sebatas dugaan. Guru, rahasia apa yang sedang kalian bicarakan? Adai, duduklah. Guru selalu memanggilku Adai. Aku benar-benar merasa otakku bekerja semakin lambat. Guru, silakan kalian mengobrol dulu. Aku akan pergi memasak. Baiklah. Aku masak dulu ya. Apa yang baru saja kamu dengar? Apa? Dengar apa maksudnya? Jangan berpura-pura bodoh di depanku. Cuma dengar sedikit saja. Anak itu Murong Shui. Sungguh malang nasibnya. Guru, kurasa aku jauh lebih malang daripadanya.
Saat orang kehilangan akal sehat dan keyakinannya, maka kehancuran sudah tidak jauh lagi. Dan itu menandai awal dari peperangan. Guru, menurutmu, apa yang harus dilakukan untuk menjadi kaisar yang baik? Kenapa pembicaraan sampai ke sana? Negara raksasa ini sedang dikuasai para pemberontak sebagai rakyat biasa. Memahami situasi saat ini, bukankah itu hal yang bagus juga? Rakyat adalah pondasi, maka negara akan makmur. Hukum tidak ditegakkan, para pejabat korup berkuasa, maka negara akan hancur. Kenapa aku jadi bicara tentang kaisar denganmu? Kulihat jika kamu ingin menjadi kaisar, hanya bisa melalui pemberontakan. Dengan tubuh kecilku ini, aku akan dihabisi begitu baru keluar kota. Hahaha. Bagaimana menurutmu? Tentang Xiao Shui? Menurutku dia sangat cerdik, pribadi yang baik hati, dan dia juga memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Ternyata benar bagi seseorang yang jatuh cinta, pasangannya selalu terlihat paling cantik. Adai, apa yang kalian bicarakan? Cepat ke sini, bantu aku memetik sayur. Siap. Aduh. Tidak mungkin tidak ada apa-apa. Lanjutkan pencarian. Inilah bukti bahwa Murong Sue bekerja sama dengan pihak asing. Tak disangka, keluarga Murong yang dikenal sebagai pahlawan turun-temurun, ternyata Murong Sue ini malah berkhianat dengan pihak asing, benar-benar mempermalukan seluruh nama besar leluhurnya. Dengan surat ini saja, sudah cukup untuk membuatnya tiada 10 kali. Tak kusangka wanita jahat itu. Sudah lama mengincar sampah itu. Besok kita bicarakan. Bagaimana cara menghabisi Murong Sue ini? Katakanlah, seandainya di negara raksasa ini, semua orang bisa makan dan memiliki tanah sendiri, betapa indahnya itu. Pasti itu akan menjadi zaman yang sangat luar biasa. Sue, kamu sangat cantik, terutama dari sudut pandang ini. Benarkah? Jangan bohong padaku. Tentu saja benar. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa bahwa kamulah gadis tercantik di dunia. Seluruh keluarga Murong adalah pahlawan setia. Aku tidak boleh membiarkan keturunan pahlawan setia itu harus menderita dalam kesedihan. Jika dipikir-pikir, aku sungguh merindukan ayahku. Sue, lewat matamu, aku melihat diriku sendiri, dan aku berharap nantinya hanya ada aku saja. Ucapanmu itu lumayan romantis juga. Sue, aku berharap waktu bisa selamanya berhenti di saat ini. Aku ingin terus mendampingimu. Aku belum siap. Kenapa? Kamu tahu sendiri, aku pernah bersumpah. Sebelum menemukan pelaku yang menghabisi ayahku, aku lebih memilih untuk melajang seumur hidup. Bukan begitu, Sue. Di momen yang krusial ini, kamu seharusnya bisa bekerja sama denganku. Tapi, aku sudah mengetahuinya. Ayahku sudah tiada karena dicelakai. Jika kamu benar-benar ingin menikahiku, maka kamu harus membantuku menemukan pelakunya. Dengar dulu, Sue, biar ku jelaskan baik-baik padamu. Kamu ingin membalaskan dendam ayahmu, sumpahmu itu? Ditambah lagi dengan kita yang sedang berciuman ini, itu adalah 3 hal yang berbeda. Itu bukan hal yang sama. Ketiga hal ini, sebenarnya memang saling berhubungan, dan ini adalah satu kesatuan. Bagaimana bisa itu satu kesatuan? Sue, begini, kita ambil contoh saja soal urusan berciuman tadi. Jika kita benar-benar mendalaminya, itu sama sekali tidak bertentangan dengan sumpahmu. Bagaimana tidak bertentangan, kamu? Kecuali jika kamu memang hanya ingin mengambil untung dariku. Bukan begitu. Kamu sama sekali tidak punya rencana untuk menikahiku. Bukan. Maksudku, bagaimana harus aku menjelaskannya padamu? Kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Penjelasan hanyalah sebuah kedok. Kedok hanyalah untuk menutupi fakta. Fakta adalah kenyataan, dan kenyataannya adalah nafsumu telah mengalahkan akal sehatmu. Apa maksudmu soal nafsu dan akal sehat? Aku hanya ingin memanfaatkan suasana yang indah di malam ini untuk melakukan sesuatu yang berarti bersama. Aku malas bicara denganmu lagi. Kalau kamu terus begini, aku akan berteriak memanggil guru. Aku mau pulang dulu. Hei! Hati gadis ini benar-benar sulit ditebak. Adai. Oh, Adai. Setidaknya kamu itu adalah seorang kaisar. Bagaimana bisa kamu gagal dalam urusan seperti ini? Hatiku ini rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Jenderal Zhenbei, Murong Cui.
Lapor Jenderal, suku barbar dari luar wilayah menyerang perbatasan. Jenderal Zhenbei dan Murong Cui sedang bersiap menghadapi perang. Mereka benar-benar tahu kapan harus memilih waktu. Jenderal, kaum barbar datang menyerang, sedangkan posisi kaisar sedang kosong. Jika kemenangan utama ini direbut oleh Murong Cui, hal itu akan memengaruhi wibawa Anda di mata militer. Lalu menurut pendapat penasihat militer, apa yang harus kita lakukan? Dari 3 langkah rencana kita baru menjalankan 1 langkah. Lebih baik kita serang mentalnya sekaligus menghancurkannya. Apa maksudmu dengan menyerang mental? Kita sebarkan rumor di ibu kota, katakan bahwa keluarga Nangong yang menghabisi kaisar, maka kita bisa naik tahta secara sah. Tarik Chen Baxian, lenyapkan dia sesegera mungkin, kemudian lemparkan kesalahannya kepada keluarga Nangong. Siasat serang mental yang sangat bagus, cukup berani, hahaha. Hanya saja, aku benar-benar khawatir dengan keselamatan rakyat di perbatasan. Itu hanyalah beberapa nyawa rakyat kecil di perbatasan. Begitu aku menjadi kaisar, kamulah yang paling berjasa. Murong Cui, kita harus tetap waspada terhadapnya. Aku punya rencana sendiri. Apa maksud Anda, Jenderal? Aku sudah lama menempatkan mata-mata di sisi Jenderal Zhenbei. Coba bayangkan, bagaimana jika rahasia pengerahan militer mereka kita bocorkan kepada gerombolan biadab itu? Jenderal, tapi itu adalah prajurit kita sendiri. Kurang ajar. Apakah kamu berniat untuk melanggar perintah militerku? Hamba tidak berani. Si rubah tua Sheng Tian Banzi ini ternyata sangat licin dan penuh rencana. Namun secerdik apapun dia tidak akan bisa lolos dari nasib diterkam elang. Ayo pergi. Cukup ramai juga di sini. Hahaha. Kalian sudah dengar belum? Kaisar kita dihabisi oleh Nangong Hautian. Memang benar begitu. Kudengar kepergian kaisar sangat tragis. Ia terus berteriak kesakitan sebelum tiada. Apa itu benar? Itu omong kosong. Kaisar menyinggung bangsawan Nangong, maka nasibnya sudah ditentukan. Sebelum kaisar tiada, ia sebenarnya sama sekali tidak menderita. Tapi tetap saja dia sudah tiada kan? Bukan hanya itu, kaisar mengembuskan napas terakhir tepat di depanku. Kenapa kamu tidak bilang saja dia tiada di pelukanmu? Lalu, seperti apa rupa kaisar itu? Ya, rupa manusia biasa saja. Jika ingin tahu seperti apa wajahnya, itu sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? 30 li dari sini, ada sebuah bukit kecil bernama Bukit Wenyuling, bagian kepala kaisar. Digantung di atas pohon di sana. Hal semacam itu benar-benar terjadi? Rakyat kecil sepertimu, terserah mau percaya atau tidak. Aku tidak punya waktu meladeni kalian, babi-babiku saja belum diberi makan. Orang itu, omongannya masih saja tidak bisa dipercaya. Tuan saudara, apa pekerjaanmu? Aku seorang jagal babi. Tempat ini tidak aman. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Apa saja yang sudah kamu selidiki? Seluruh kota sedang dilanda kepanikan. Mereka semua merumorkan bahwa kaisar telah dibuat tiada oleh Nangong Hautian. Aku sudah tahu tentang semua itu. Jenderal Dashao yang ada di luar kota sepertinya akan segera bergerak. Mungkin, dalam beberapa hari ke depan mereka akan menggunakan dalih menyelamatkan kaisar untuk mengambil alih istana. Kalau begitu, bukankah keluarga Nangong akan berada dalam masalah besar? Dulu saat kaisar masih ada, tentu saja mereka tidak berani bertindak sembarangan. Tapi sekarang karena kaisar dikabarkan sudah tiada, maka Jenderal Dashao bisa memasuki istana dengan alasan yang sah, serta memegang kendali militer. Sepertinya semuanya sudah berakhir. Aku, sebagai kaisar dianggap sudah tiada. Cepatlah pergi. Kemana? Cari guru dong. Oh iya, apa kamu pernah menemukan suratku? Surat apa? Apa isinya? Surat cinta ya? Kalau kamu mau menulisnya, aku bisa membantumu menulis. Tidak ada waktu untuk bercanda denganmu. Langkah ini benar-benar kejam. Rumor mengatakan bahwa aku yang menghabisi Yang Mulia. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Ini pasti rencana licik Jenderal Dashao. Jika dia membawa pasukan masuk ke kota, aku pasti akan dihabisi. Besok siang, serang tepat waktu. Karena sudah sampai di titik ini, aku tak ragu lagi. Serang istana kerajaan, habisi Nangong Hautian, dan cabut negara raksasa si Benalu itu. Apakah Kasim Zhao yang ada di dalam kota melakukan sesuatu? Baru-baru ini, dia mengurung diri di rumah dan tidak menemui siapapun. Si rubah tua itu, dia hanya sedang memantau situasi. Karena kamu ingin aku maju ke depan, maka aku akan menunjukkannya padamu. Hal yang paling mendesak sekarang, kita harus segera menemukan sang kaisar. Kamu tenang saja, aku sudah mengatur banyak orang untuk melacaknya. Sepertinya malam ini, akan ada orang yang... Hemha, yang kamu maksud adalah Nangong Hautian kan? Hahaha. Kepentinganku dengan Jenderal Dayun tidaklah bertolak belakang. Dia menginginkan takhta, sedangkan aku menginginkan seluruh aset milik keluarga Nangong. Jika kita bisa menyatukan kekuatan,
Bukankah itu akan menguntungkan kedua belah pihak? Tuan Nangong benar-benar tamu yang tak terduga. Sudah lama tidak berjumpa, Jenderal. Prajurit, ikat dia. Orang yang menghabisi kakak kaisarku, mana mungkin aku memaafkanmu? Jika Jenderal berpikiran sempit begini, bagaimana bisa melakukan hal besar? Apalagi yang ingin kamu katakan? Jenderal menyebarkan rumor hanya untuk menguasai istana, sekaligus menyingkirkan kekuatan keluarga Nangong saya. Rencana ini sepertinya diberikan oleh Tuan, bukan? Lanjutkan. Rencana ini terlihat sempurna, padahal kenyataannya ada celah besar. Kita semua bicara belak-belakan saja, jangan berbelit-belit. Jika Yang Mulia memang sudah tiada, rencana ini pasti akan berhasil. Tetapi saat ini, Yang Mulia menghilang tanpa jejak, ini yang menjadi risiko besarnya. Sangat konyol, semua ini omong kosong belaka. Karena aku berani datang ke sini sendirian, berarti aku siap menghadapi risiko terburuk demi keselamatan seluruh keturunan keluarga Nangong, demi mencari jalan keluar. Putrimu Nangongyan ingin menghabisi kaisar demi kedudukan. Dengan hal ini saja, tak ada satu pun dari keluarga Nangong yang akan dibiarkan hidup. Jika aku katakan bahwa aku tahu keberadaan Yang Mulia, atau mungkin Yang Mulia saat ini ada di tanganku, bukankah dia bisa dijadikan sebagai jaminan dalam negosiasi dengan kalian? Apa ini bisa digunakan sebagai bahan taruhan untuk bernegosiasi dengan kalian? Bagaimana cara membuktikannya? Ini adalah liontin giok milik Murong Xue sendiri. Yang Mulia meninggalkan istana bersama dengan Murong Xue. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah aku masih perlu menjelaskannya lagi? Ternyata kaisar benar-benar ada di tanganmu. Kalau begitu kita bisa bicara lebih lanjut. Kita akan bernegosiasi. Musuh luar menyerang tapi tidak dilawan, malah bawa tentara untuk berebut takhta. Jangan bicara begitu. Bukankah penguasa Mahu sudah tiada? Setelah ini, tidak ada lagi yang jadi kaisar. Menurutku sih, membawa tentara ke kota kali ini belum tentu hal yang baik. Atas dasar apa kamu bicara begitu? Coba pikir saja, di dalam istana ini, di kota kerajaan ini, situasinya sangat kacau. Berbagai kekuatan saling berebut, lalu ditambah lagi gerombolan penjahat ini benar-benar bukan pertanda baik. Kata-katamu ada benarnya juga. Mulai sekarang, langit di negara raksasa akan segera berubah. Negara akan kacau. Yang selalu menjadi korban tetaplah kita rakyat jelata ini. Saya memberi salam kepada Jenderal. Mohon maaf karena tidak menyambut Anda dari jauh. Tidak perlu seformal itu. Di istana ini, selama ada Jenderal di sini, saya akhirnya bisa tidur dengan tenang. Kasim Zhao, asalkan kamu mau, aku Jenderal bisa membuatmu pergi untuk selamanya agar bisa tidur nyenyak. Anda bercanda saja. Saya bersedia mendampingi di sisi Anda, barulah saya merasa aman. Kasim Zhao, silakan. Kasim Zhao, jangan salah sangka. Di dalam istana ini sungguh luar biasa berbeda, bahkan udaranya dibanding di luar. Jauh lebih segar. Bisa berada di dalam istana ini, membuatku merasa sangat nyaman. Aku ini hanya orang kasar, hanya seorang prajurit. Urusan di dalam istana ini, nantinya aku harus tetap mengandalkan Anda, Kasim. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Menurutku, istana inilah yang punya pemandangan terindah. Sangat cantik dipandang. Jenderal, pemandangan indah di dalam istana sudah pasti selalu sejuk seperti musim semi. Kasim Zhao, di istana ini seharusnya bukan hanya ada pemandangan indah, wanita cantik pun seharusnya tidak sedikit. Bahkan ada banyak sekali. Hahaha. Pasukan besar masuk ke kota. Kita harus segera pergi dari sini. Anda adalah nyonya, terlebih lagi ada keluarga Nangong yang mendukung Anda. Bagaimana mungkin Anda takut pada seorang jenderal? Kamu tidak mengerti. Situasinya sudah jauh berbeda sekarang. Ini bukan lagi masanya, di mana melenyapkan seorang penguasa. Sudah cukup untuk menguasai sebuah negeri. Nyonya, saya tidak terlalu paham maksud Anda. Kedatangan Jenderal Dashao ke kota, belum ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Kita hanya bisa menghindar dari serangannya, lalu memperhatikan situasi yang ada, baru kemudian bisa menikmati hasilnya. Nyonya sangat bijaksana. Nanti suruh Singer dan yang lainnya mengambil jalan besar untuk mengecoh pengawal, sedangkan kamu dan aku akan segera menyamar, lalu langsung pergi. Nyonya, akhirnya kita berhasil keluar juga. Tidak bisa dikatakan sebagai pelarian. Suatu hari nanti, istana kerajaan ini pasti akan menjadi milik aku, keluarga Nangong, dan membalas penghinaan ini. Nyonya, selanjutnya, apa rencana kita? Meski sudah keluar dari istana, kekuatanku sebagai keluarga Nangong masih tetap ada. Kalau begitu mari kita pergi, Nyonya. Chen Baxian, Jenderal Dashao, aku tidak akan melepaskan kalian. Ayo pergi. Bagaimana menurutmu? Hidup itu sungguh aneh. Ada orang yang ingin masuk, dan ada pula yang ingin keluar. Apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan? Tempat ini sangat terpencil dan jauh dari jangkauan pusat, membangun pertahanan di sini. Masalah transportasi pangan pun akan jadi kendala. Aku rasa, si Jenderal Dashao masuk ke istana itu, bagaikan bandit yang bertamu ke sarang perampok. Pemilihan katamu itu sungguh tidak pantas. Istana belakangku ini, masa berubah menjadi tempat berkumpulnya para perampok dan bandit? Itu hanyalah sebuah perumpamaan abstrak. Lalu, siapa yang menjadi perampoknya, dan siapa yang menjadi banditnya? Di dalam istana ini,
Tidak banyak orang baik, tapi tidak bisa dibilang bandit. Apalagi layak disebut perampok. Satu-satunya yang pantas adalah selir kesayanganmu itu, Nangong Yan. Kamu menyebut dia perampok, maka aku benar-benar harus membantahmu. Kamu masih saja membelanya. Bagaimanapun juga, dia tetaplah selir kesayanganku. Kalau begitu, pergilah mengobrol dengan selirmu itu. Jangan bicara padaku. Apa-apaan. Kenapa? Kamu cemburu ya? Mari bahas hal penting. Di tempat ini, kira-kira bisa menyembunyikan berapa banyak pasukan? Sekitar 30-40 ribu prajurit. Bukankah rumor tentang 100.000 pasukan itu hanyalah omong kosong? Dia pasti menyisakan pasukan untuk menjaga markas besarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo kembali, guru sedang menunggu di rumah. Posisi ini sekarang masih belum menjadi milikku. Aku juga tidak tahu apakah aku bisa duduk dengan tenang di sini. Selama Chen Baxian belum tiada, posisi ini tidak akan pernah. Chen Baxian, meskipun kita bersaudara, tapi tidak boleh ada dua penguasa dalam satu takhta. Aku tidak hanya ingin menghabisimu, tapi juga ingin mengambil alih dunianya. Aku sudah mengatur agar Bai Tianhu membereskan Chen Baxian. Mengenai Bai Tianhu yang akan pergi menghabisi kaisar yang tak berguna itu, aku tidak merasa khawatir sedikit pun. Yang aku khawatirkan adalah opini publik di istana ini. Jika kita memasuki kota nanti, rakyat mungkin akan mencaci dan mengutuk kita dari belakang. Opini di dalam kota saat ini cenderung memihak kita, tapi yang kukhawatirkan justru orang lain. Siapa itu? Sheng Tianbanzi. Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, orang yang meninggalkan istana bersama kaisar itu, guru dari Murong Sue, ternyata adalah Sheng Tianbanzi. Masih ada hal seperti itu? Lagi pula, penasihat terbaik di dunia. Berada bersama mereka, ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Beritahu Bai Tianhu, sekalian buat Sheng Tianbanzi, si tua keras kepala itu, tiada bersama mereka. Bawahan Anda akan segera mengaturnya. Jenderal sendiri yang datang berkunjung, saya sungguh merasa sangat terhormat. Kasim Zhao merasa kurang sehat, bukankah aku membawakan tabib istana? Datang khusus untuk mengobati Kasim Zhao? Saya ini, tidak apa-apa. Terima kasih Jenderal sudah mau repot-repot. Kasim Zhao bekerja tanpa lelah, demi negara dan rakyat, sampai akhirnya jatuh sakit. Nyawa saya yang tidak berharga ini, sepertinya juga sudah tidak lama lagi. Kasim Zhao beristirahatlah dengan tenang. Setelah kesehatanmu membaik, urusan-urusan di dalam istana ini masih berharap pada Kasim Zhao untuk mengurusnya. Jika saya bisa memulihkan sedikit tenaga, tentu saya akan membantu meringankan beban Jenderal. Kasim Zhao, karena tabib sudah di sini, bagaimana jika dia memeriksa denyut nadimu? Jenderal tidak perlu repot-repot. Tidak masalah. Anda bisa datang menjenguk saya hari ini. Penyakit saya ini rasanya sudah sembuh setengahnya. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahat Tuan Kasim lagi. Maafkan saya, karena tidak bisa mengantar Anda keluar, Jenderal. Saudara saling bertikai sendiri. Saya benar-benar merasa bersalah pada mendiang raja. Adai, coba tebak siapa yang mengirim surat ini? Mana aku tahu? Tidak mungkin istri guru yang mengirimnya, kan? Adai, kamu benar-benar tidak sopan. Beraninya kamu mempermainkan gurumu. Guru, Adai itu agak bodoh. Anda jangan memasukkannya ke dalam hati. Hahaha. Biar ku beritahu ya, surat ini dikirim oleh sepupuku, Jenderal Zenbei Murong Cui. Murong Cui? Kamu tidak mau lihat apa isi surat ini? Yang mulia, aku telah sedikit mendengar tentang kejadian di istana kerajaan. Aku sangat menyesal tidak bisa berada di sana untuk melindungimu. Suku barbar di perbatasan sedang menyerang. Aku sebenarnya ingin memimpin pasukan untuk melindungimu, tapi aku tak tega melihat rakyat di perbatasan menderita. Aku hanya bisa menulis surat dan menunggu perintah yang mulia. Di saat kritis seperti ini, hanya keluarga Murong keluarga kami yang bisa diandalkan. Shuer, surat dari siapa? Ini dari sepupuku, Jenderal Zenbei Murong Cui. Asalkan dia bukan orang bodoh, itu tidak masalah. Hahaha. Masih ada satu hal yang aku tidak mengerti. Kenapa Jenderal Zenbei ini bisa tentang urusan istana? Mengetahui semuanya dengan sangat detail. Di dalam negara raksasa saat ini, hanyalah tentang siapa yang memiliki mata-mata di pihak lawan saja. Guru, mari saya bantu Anda. Melapor pada Yang Mulia, menurut laporan mata-mata, kelompok Murong Sue ditemukan berada di desa Mudu. Bagus jika jejak mereka sudah ditemukan. Aku merasa tidak ingin membiarkan mereka tiada dengan begitu mudahnya. Silakan beri perintah Yang Mulia. Sepasang kekasih yang malang ini, yang satu tiada dan yang satu cacat, akan lebih menarik. Bawahanmu mengerti. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Saya tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk mengatakannya. Katakan. Mengenai penjahat yang menghabisi kakak Anda, Nangong Jingwei, kami telah menemukan petunjuknya. Ternyata ayah menyembunyikan hal seperti ini dariku. Kak, tenang saja. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Cari penjahat yang menghabisi kakakku itu. Lalu bawa dia untuk menghadapi hukumanku. Bawahan melaksanakan perintah. Aku sudah mencari ke seluruh penjuru istana, di semua penginapan dan rumah singgah, tetapi tetap tidak melihat keberadaan selir Nangong. Baik, aku mengerti. Apakah ada kabar tentang Kaisar? Tidak ada. Kaisar telah keluar dari istana. Apakah masih ada atau tidak? Benar-benar tidak ada kabar.
Lalu, apakah ada berita tentang siapa yang menghabisi Tuan Muda kedua? Mengenai hal ini, sepertinya ada kaitannya dengan keluarga Murong. Keluarga Murong sudah berada di ambang ajal. Sedangkan Murong Fu adalah orang yang sudah tiada. Bagaimana mungkin mereka bisa menghabisi anakku? Di luar sana beredar rumor bahwa kematian keluarga Murong Fu ada hubungannya dengan Tuan. Lancang, ajar. Tindakan serakah dan licik seperti ini bukanlah gaya aku, Nangong Haotian, dalam bertindak. Tuan muda kedua sudah tiada karena bilah pedang dari seorang pendekar hebat. Teknik ini sepertinya mirip dengan seseorang. Siapa? Bai Tianhu. Bai Tianhu, jika kamu yang menghabisi anakku, aku pasti akan membuat perhitungan nyawamu demi menenangkan arwah anakku. Jenderal Zhenbei Murong Cui, kaum Yi bertindak semena-mena, mengacaukan perbatasan kita dan menyengsarakan rakyat. Setiap kali memikirkan hal itu, aku merasa sangat terpukul. Aku baik-baik saja di sini. Mintalah jenderal untuk tenang dalam menghalau musuh. Aku menantikan jasamu bagi negara dan memulihkan kejayaan keluarga Murong. Wah, menulis dengan sangat serius begitu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Coba aku lihat apa yang kamu tulis. Keadaan di perbatasan sedang genting. Aku menyuruh kakakmu untuk fokus menghadapi musuh. Tiba-tiba aku merasa sedikit kagum padamu. Apa yang perlu dikagumi? Hanya saja aku merasa kamu semakin terlihat seperti sosok seorang kaisar. Kamu ini, panggil saja aku Adai. Oh iya, hal yang kita bicarakan terakhir kali itu, apa mau kita lanjutkan pembahasannya? Hal apa? Sweer, pejamkan matamu. Yo. Aku datang di waktu yang tidak tepat lagi. Kalian berdua ini terlihat sangat bermesraan. Guru, mana ada? Adai, sedang menulis surat. Menulis surat untuk siapa? Hanya melatih tulisan tangan. Melatih tulisan tangan saja. Aku rasa kalian berdua ada yang disembunyikan dariku. Guru, bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Anda adalah guruku. Begitu baru benar. Aku ingin memberitahu kalian satu hal, beredar kabar di ibu kota. Bahwa Kaisar telah keluar dari istana. Banyak orang sedang mencari Kaisar. Apa kalian berdua tahu tentang hal ini? Kaisar keluar istana? Bukankah itu hal yang sangat normal? Kira ada kabar baru apa? Bukankah itu hanya Chen Baxian? Adai, dari nadamu bicara, sepertinya kamu berteman dengan Kaisar. Guru, dia orang yang sangat bodoh. Mana mungkin dia mengenal Kaisar? Ada yang bilang menjadi Kaisar. Itu tidak mudah. Menduduki takhta naga itu. Sungguh sulit. Apa kamu bisa memastikan bahwa itu benar-benar Yang Mulia dan Murong Sue? Benar sekali. Hanya tinggal menunggu perintah Anda, Jenderal. Aku pasti akan segera menghabisi mereka. Saat ini istana sedang dalam keadaan kacau. Perbatasan pun sedang terancam peperangan. Masalah datang dari dalam dan luar. Seorang kaisar yang hidup di tanganku akan jauh lebih berguna daripada orang yang sudah tiada. Aduh, aku sedikit tidak mengerti soal ini. Kenapa kita tidak langsung melenyapkannya saja? Sebelumnya, aku memang sangat ingin dia segera tiada. Tapi sekarang, dengan menangkap dan mengurungnya, aku bisa menghabisinya kapanpun aku mau. Saya mengerti, Jenderal ingin menyimpan sebuah kartu as. Tepat sekali. Kali ini kirimkan orang-orangmu untuk menangkapnya hidup-hidup. Meskipun menangkapnya hidup-hidup, Anda tetap harus membayarku dengan harga tinggi. Haha. Kamu ini benar-benar orang yang cerdik. Hanya satu syarat saja, lebih baik aku menghabisinya daripada membiarkan Yang Mulia sampai jatuh ke tangan Nangong Haotian. Saya mengerti. Guru, Anda adalah orang yang berwawasan luas? Bolehkah saya bertanya tentang seseorang kepada Anda? Wah, kamu mulai mencoba merayuku. Orang-orang bilang kamu ini bodoh, tapi menurutku kamu sama sekali tidak bodoh. Guru, apa Anda pernah melihat sang ahli sakti bernama Sheng Tianbanzi itu? Sheng Tianbanzi. Seorang pakar yang luar biasa. Tepat sekali. Siapa yang mengatakannya padamu? Guru, biarkan aku berterus terang padamu. Sebenarnya, aku dan Kaisar saat ini adalah teman baik. Semua orang bilang Sheng Tianbanzi adalah penasihat tingkat tinggi. Jadi aku berpikir, jika bisa menemukannya dan merekomendasikannya kepada Kaisar, itu akan menjadi hal yang baik bagi semua orang di dunia ini. Penjelasanmu itu masuk akal juga. Adai, kamu benar-benar luar biasa. Ternyata koneksimu sangat luas sampai ke langit. Guru, dengarlah. Jika kita berhasil menemukan Sheng Tianbanzi dan merekomendasikannya kepada Kaisar untuk membantunya menjadi Kaisar yang baik, bukankah itu sebuah hal yang sangat bagus? Apa yang kamu katakan ada benarnya juga. Bicara soal Sheng Tianbanzi ini, kebetulan dia juga temanku. Guru, benarkah kebetulan sekali? Kalau begitu, bawalah aku menemuinya. Dia sangat misterius dan sulit ditemukan. Kita hanya bisa berharap bertemu secara tidak sengaja. Guru, kenapa menurutmu pria tua itu harus dipanggil Sheng Tianbanzi? Sheng Tianbanzi ini bermain catur dengan dunia dan selalu unggul tipis setengah langkah. Tapi pria tua itu adalah tandingan bagi Kaisar. Tapi Pak Tua ini membawa sial bagi Kaisar. Apa maksudmu? Guru,
Rakyat banyak yang berbisik-bisik bahwa kaisar adalah titisan surga. Jika seseorang bisa mengalahkan surga, bukankah dia berarti lebih tinggi dari kaisar? Penjelasanmu itu sepertinya masuk akal juga. Sudahlah guru, kita berhenti bercanda saja. Ingatlah baik-baik perkataan saya. Guru, makanlah buah ini. Swear kebetulan sekali kamu datang. Adai, hari ini aku tidak tahu. Ada apa dengan otaknya? Dia terus bicara padaku tentang mengalahkan surga. Mengalahkan surga? Guru, tentang gelar ini. Bukankah itu memang julukan Anda? Aduh, Guru, apa kalian berdua sedang menyembunyikan sesuatu dariku? kami tidak bilang apa-apa. Adai, tadi aku cuma bicara asal saja. Jangan masukkan ke dalam hati. Aku jelas-jelas dengar tadi, kamu menyebut dia sebagai si penantang surga. Tidak ada kok. Murong Sue, Apa? kamu benar-benar tidak menganggap aku ada. Apa katamu tadi? Memangnya aku bilang apa? Aku bilang Murong Sue, benar-benar tidak menghargaiku. Aku jelas dengar kamu menyebut dirimu sendiri. Aku dengan nada bangsawan. Ambisimu cukup besar juga ya. Guru, Anda jangan bercanda denganku. Andai saja aku seorang kaisar, aku akan mengangkatmu sebagai penasihat kekaisaran dan mengangkat Murong Sue sebagai permaisuri. Ingat ya, ini perkataanmu sendiri. Janji seorang penguasa tidak boleh dilanggar. Huf, aku tidak ingin menjadi permaisurimu. Mana ada kebebasan di dalam istana? Kamu masih saja berpura-pura denganku. Aku tidak akan membongkar rahasiamu. Biarkan saja kamu terus bersandiwara. Tentu, janji seorang raja tidak boleh diingkari. Kemari, janji jari kelingking. Janji? Janji. Tunggu sebentar. Murong Sue, Ada apa? apakah kamu sudah membicarakan sesuatu pada guru? Atau jangan-jangan kamu sudah mengkhianatiku? Guru? Adai, kamu ini hanya rakyat biasa. Janganlah menyalahkan Xiao Sui. Benar, kamu itu rakyat jelata. Biar, bagaimanapun, aku ini adalah nona muda kaya dari keluarga Murong. Sudah. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Mari kita ganti topik pembicaraan. Guru, aku memutuskan untuk membacakan sebuah puisi. Aku yang tentukan temanya. Topiknya adalah negara dan keluarga. Baiklah. Rakyat kecil di bawah kaki desa istana berkelana bebas di tengah masa yang sulit. Memerintah dunia demi kepentingan rakyat. Namun di mana Sheng Tian Banzi? Bisa ditemukan? Melapor pada Permaisuri Niang Niang, mata-mata istana mengabarkan bahwa Jenderal Besar punya rencana untuk melenyapkan keluarga Nangong. Suasananya semakin ramai saja. Bahkan sosok jenderal besar pelindung negara yang terhormat pun turut memusuhi keluarga Nangongku. Jika dua macan ini bertarung, salah satunya pasti akan terluka. Kalau begitu habisinya kaisar dulu, lalu habisi dia. Mari kita lihat siapa sebenarnya. Yang akan melenyapkan siapa. Berdasarkan informasi yang kudapatkan, pembunuh nomor 1 dari negara raksasa yaitu Bai Tianhu, saat ini berada di bawah komando Jenderal Besar. Apa kamu takut? Selir Nangong bercanda, nyawa saya ini diberikan oleh Permaisuri Niang Niang. Cukup dengan satu kata dari Permaisuri Niang Niang, saya rela mati dan mengabdi seumur hidup. Maka habisi dulu kaisar brengsek itu, kemudian habisi wanita hina Murong Sue itu. Bawakan hukuman mereka ke hadapanku. Permaisuri Niang Niang, mengapa Anda begitu bersikeras kaisar harus tiada? Ini sudah kedua kalinya kamu menanyakan pertanyaan ini padaku. Hari ini aku akan memberitahumu. Posisinya terlalu mengancam tuannya. Demi kejayaan fondasi ratusan tahun keluarga Nangongku, Kaisar Chen Baxian harus segera tiada. Selir Nangong, saya mengerti, saya akan segera menghabisi mereka dan membawakan hasilnya pada Anda. Pergilah. Mohon Selir Nangong jaga keluarga saya dengan baik. Jagalah diri Anda. Laporan terbaru dari mata-mata, Nangong Yan telah mengatur pembunuh untuk memburu kelompok Murong Sue. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menurutmu? Membiarkan mereka menghabisi Yang Mulia. Sekarang belum waktunya. Jadi, kita akan menyelamatkannya atau tidak? Itu tergantung pada nasibnya. Kamu beritahu Bai Tianhu, datanglah terlambat 15 menit. Jika orang itu tidak mati, maka tangkap dan bawa dia kembali ke sini. Baiklah, aku akan segera melaksanakannya. Aku tidak percaya pada orang lain. Kali ini kamu harus pergi sendiri. Baik, Bos. Xiao Sui, Adai. Guru, kenapa buru-buru sekali ingin pergi? Jika tidak pergi sekarang, kita akan tamat. Guru, sebenarnya kamu menyinggung berapa banyak orang sih? Mereka datang bukan untuk mencariku. Mereka datang untuk mencarimu. Bagaimana mungkin mereka mencari Adai? Adai adalah kaisar. Kaisar adalah Adai. Jangan bicara apa-apa lagi. Cepat pergi. Guru, perkataan Anda itu membuat saya sedikit bingung. Guru, bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini? Nama Sheng Tian Banzi milikku. Bukan sekadar nama kosong. Sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Prioritas utama sekarang adalah pergi. Cepat pergi. Murong Sue, terakhir kali kamu berhasil kabur. Kali ini aku akan menghabisimu. Kita lihat saja apa kamu punya kemampuan itu. Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini aku akan menghabisimu. Pergi, cepat pergi. Murong Sue, kalian bertemu denganku hari ini, artinya kalian sudah berakhir. Anda mengenalku? Aku tidak hanya mengenalmu, tapi aku dan keluarga Murong milik kalian.
memiliki sejarah yang sangat panjang. Apakah dia yang melenyapkan ayahku? Dia adalah orang yang menghabisi ayahmu, salah satu pelakunya. Aku, Bai Tianhu, adalah orang yang berani bertanggung jawab atas perbuatanku. Kalian akan segera tiada, jadi tidak ada salahnya aku beritahu, ayahmu aku yang menghabisinya, dan ibumu juga aku habisi. Aku menggunakan api untuk menghanguskan seluruh keluargamu, sampai tak bersisa. Tutup mulutmu! Hari ini aku akan membalas dendam untuk orang tuaku yang telah tiada. Hanya dengan kemampuanmu itu? Benar-benar tidak tahu diri. Xiao Sui. Guru. Guru. Bai Tianhu, orang yang kamu cari adalah aku. Kebetulan sekali aku mencarimu. Ya. Guru, aku datang untuk menyelamatkanmu. Guru. Shue'er. Guru harus pergi lebih dulu. Tidak. Guru tidak bisa menemanimu bermain lagi. Guru, aku pasti akan menyelamatkanmu, Guru. Adai? Jangan buang-buang tenagamu lagi. Sebenarnya, aku tahu bahwa kamu adalah kaisar. Guru. Adai. Guru. Punya 3 kantong wasiat? Ambillah ini. Saat berada dalam kesulitan, kamu boleh membukanya satu persatu. Ini akan menjamin duniamu aman dan damai. Satu hal lagi, ingatlah janjimu pada guru. Jadilah kaisar yang baik, biarkan seluruh rakyat di dunia melihat harapan. Guru. Selain itu, Shue'er, kuserahkan kepadamu. Guru. Kamu harus baik kepada Xiao Sui. Lebih banyak bersabar padanya, dan jangan menindasnya. Guru. Guru. Guru, Anda tidak boleh meninggalkan Shue'er. Pembunuh nomor 1, negara raksasa, ternyata bertemu lawan yang sangat tangguh juga. Aku juga tidak tahu kalau akan ada ahli bela diri sehebat itu, tapi dia juga mengalami luka dalam. Aku pun tidak menyangka. Kita kembali dulu untuk melapor pada jenderal. Semuanya akan kita bahas lagi dengan matang. Maafkan ketidakmampuan saya, karena belum berhasil melenyapkan Murong Sue. Berani-beraninya menyebut diri pengawal nomor 1 ibu kota. Menurutku kamu hanyalah sampah. Apa gunanya memeliharamu? Selir Nangong, mohon ampuni nyawa saya. Pria yang ada di sisi Murong Sue itu, ilmu bela dirinya jauh di atas saya. Saya benar-benar tidak sanggup melawannya. Tidak mungkin. Kaisar tidak berguna itu. Mana mungkin dia punya keahlian bela diri. Tenaga dalam miliknya, juga jurus dan teknik bertarungnya, seolah-olah dia telah mendapat bimbingan dari seorang pendekar hebat. Jika bela dirinya sehebat itu, kenapa dia harus bersembunyi di dalam istana dan berpura-pura menjadi pengecut? Hamba benar-benar tidak berani bicara bohong. Baiklah. Untuk sementara aku akan mempercayaimu. Pergilah dan obati luka-lukamu itu. Jika Anda ingin melenyapkan Murong Sue yang merupakan penghalang besar itu, kita harus merencanakan semuanya dengan sangat matang. Terkait penghalang bernama Murong Sue itu, aku pasti akan menyingkirkannya. Aku pasti akan membuatnya merasakan penderitaan yang luar biasa. Guru, Shue'er berjanji padamu, pasti akan membalaskan dendammu. Guru. Terima kasih atas semua bimbingan dan didikan Anda. Saya pamit undur diri sekarang. Apa rencana kita selanjutnya? Pergi mencari Jenderal Zhenbei. Di Murong Cui. Kalian berdua sudah bekerja keras? Biar ku tebak, apakah dia sudah tiada atau masih hidup? Jenderal, Bai Tianhu kali ini gagal, kami tidak berhasil menangkap rombongan Murong Sue. Mohon ampuni saya, Jenderal. Kenapa bisa begitu? Jenderal, hal ini benar-benar di luar dugaan kami. Apa mungkin orang-orang Nangong datang mengacau? Bukan itu masalahnya. Tidak mungkin kalian bertarung dengan orang-orang Nangong, lalu membiarkan Chen Baxian dan Murong Sue melarikan diri, kan? Jenderal, walaupun Anda mungkin tidak percaya, Kaisar ini ternyata menguasai ilmu bela diri, dan dia berada di tingkat yang sangat tinggi. Jangan bercanda. Jenderal, apa yang dikatakan Zhu Getu itu benar.
Ilmu kaisar itu setara dengan kemampuanku. Mustahil? Benar-benar mustahil? Dia sudah sakit-sakitan sejak kecil. Kalian bilang dia ahli bela diri kelas dunia? Apa kalian pikir aku bodoh? Jenderal, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemampuan kaisar ini sangat luar biasa. Untuk menangkapnya, sangatlah sulit. Kalau begini caranya, aku selangkah lebih jauh dari tahta kerajaan ini. Meskipun ilmu bela dirinya hebat, pasti ada titik lemahnya. Saat aku menemukan titik kelemahannya nanti, aku yakin bisa menghabisinya dalam satu serangan. Sepertinya semua rencana sebelumnya harus dibatalkan. Chen Baxian yang masih hidup tidak boleh dibiarkan. Dia harus tiada. Chen Baxian? Memang harus tiada? Tuan, Yang Mulia dan pria berpakaian hitam itu bertarung sengit selama 300 putaran. Dia dikalahkan oleh Yang Mulia, dan akhirnya lari kocar-kacir. Jadi dengan kata lain, apakah benar Yang Mulia dilindungi oleh kekuatan sakti? Masa depan dunia ini akan dipenuhi dengan berbagai variabel dan ketidakpastian. Tuan, kita tidak boleh memilih pihak yang salah. Jika suatu saat Yang Mulia kembali, dan kita ketahuan, beliau pasti akan mencari kita untuk membuat perhitungan nanti. Inilah yang paling saya khawatirkan. Sepertinya kita harus bersikap netral saja. Bagaimana caranya? Tidak memihak, tidak bersekutu, dan tidak menyatakan sikap. Anda memang sangat cerdas, Tuan. Kalau begitu nanti kita akan menunggu dan mengamati situasi. Setelah keadaan menjadi jelas, baru kita tentukan pilihan. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk keluar sebentar, mencari udara segar. Ayo pergi. Yang Mulia tidak hanya menguasai seni bela diri, tetapi juga merupakan pendekar tingkat tinggi. Aku, Nangong Haotian, akan bertaruh besar pada Yang Mulia. Mengenai pihak Jenderal Dashao, kita tidak boleh menyinggung mereka. Apakah ada kabar tentang Kasim Zhao dari istana? Setiap hari di tempat Kasim Zhao, situasinya sangat tertutup, sangat sedikit orang yang bisa mendekat. Sepertinya aku harus pergi ke istana untuk menemui teman lamaku. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas, Tuan Muda Kedua. Memang dihabisi oleh Bai Tianhu. Ternyata benar-benar dia pelakunya. Masalah ini juga melibatkan kematian Murongfu. Apa maksudmu? Seluruh keluarga Murongfu dihabisi oleh Bai Tianhu. Atas perintah dari Tuan Muda Kedua. Jing Wei anakku, kamu sangat bodoh. Keluarga Murong, meskipun punya dendam dengan keluarga Nangong milikku, namun dia juga merupakan kunci bagi Yang Mulia untuk menjaga keseimbangan. Saya telah berbuat bodoh. Setelah Murongfu tiada, keluarga Nangong telah menjadi duri dalam daging bagi Yang Mulia. Seluruh pejabat sipil dan militer ingin sekali menghancurkan kita. Bukankah keluarga Nangong telah menjadi target kebencian publik? Saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cari Yan Er terlebih dahulu. Aku akan pergi ke istana untuk mencari tahu situasinya. Setelah melewati gunung ini, kita tidak akan jauh lagi dari tempat tujuan. Sue Er, kamu sudah menderita karena mengikutiku. Apa yang kamu bicarakan? Baxian, aku melakukan ini agar bisa segera bertemu kakak sepupuku untuk membalaskan dendam ayahku. Lebih baik panggil aku Adai saja. Saat kamu memanggilku Baxian, aku merasa aneh. Kita harus membalaskan dendam, guru, dan ayahku. Sue Er, terkadang kamu terlihat sangat manis, tapi terkadang juga terasa sangat menakutkan. Jika kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, keluargamu dihabisi, namun kamu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berpura-pura gila, perasaan seperti itu tidak akan pernah bisa kamu pahami. Sue Er, aku mengerti apa yang kamu rasakan. Jika kamu benar-benar memahamiku, maka segera temukan pembunuh ayahku, balaskan dendam keluargaku, jadilah kaisar negara raksasa yang baik, mensejahterakan rakyat, dan jadilah pemimpin yang bijaksana. Sue Er, pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah bahwa air yang terlalu jernih tidak akan ada ikannya? Air yang terlalu jernih tidak akan ada ikannya. Apa maksud perkataanmu itu? Air sungai itu sama seperti negara raksasa. Maksudmu keluarga Nangong, keluarga Murong dan Jenderal Dashao, semuanya adalah ikan besar di air ini? Jika bertemu dengan pemimpin yang bijaksana, seluruh kekuatan akan bersatu, maka kedamaian bisa terjaga untuk sementara waktu. Jika dunia berada dalam kekacauan, air yang jernih menjadi keruh, maka rakyatlah yang akan menderita. Sepanjang sejarah, kekuasaan kaisar adalah yang tertinggi. Akar dari kekuasaan tertinggi kaisar tidak lain adalah perpaduan antara kekuasaan dan keuntungan. Apa maksudnya? Kekaisaran, militer, menteri, dan para klan, semua yang mereka miliki hanya berputar di sekitar urusan keuntungan semata. Begitu keadaan berbalik, maka semuanya akan diatur ulang sepenuhnya. Sekali pembagian keuntungan bermasalah, pasti akan memicu reaksi berantai. Jika aku terus berada di istana, mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah bisa memahami sebanyak ini. Aku perhatikan, kamu sudah banyak berubah. Semoga arwah guru di alam sana
dapat memberkatiku untuk menghabisi kejahatan dan mengembalikan kedamaian pada dunia. Itu pasti akan terjadi. Ayo pergi. Siapa namamu? Chong Chong. Di mana orang tua kalian? Kenapa sendirian di sini? Orang tuaku mengajakku melarikan diri dari musibah, lalu aku terpisah dari mereka. Lalu apa yang biasanya kalian makan di sini? Hanya makan sisa makanan yang kami temukan. Kalau begitu, bagaimana kalau kalian ikut kami pulang? Tidak mau. Aku ingin menunggu ayahku di sini, menunggu ibuku. Apakah kamu masih punya makanan? Berikan sedikit pada mereka. Anak-anak ini ingin menunggu orang tua mereka di sini. Letakkan makanannya di sini. Ayo kita pergi. Hei. Terakhir kali mereka hanya beruntung. Kali ini mereka tidak akan bisa lari. Kenapa tempat ini terasa sangat sunyi? Dunia sedang dalam kekacauan sekarang. Semua ini adalah kesalahan raja yang tidak berguna itu. Tugasku adalah membawa kepala kaisar sampah itu untuk menemui selir. Ilmu bela diri. Kaisar bajingan itu lumayan juga. Kita harus memikirkan rencana yang sempurna. Kita hanya bisa menang dengan kecerdikan, bukan dengan konfrontasi fisik. Hamba menghadap Yang Mulia. Cepat bangun. Sepupu laki-laki, sungguh sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Mengenai kemalangan Paman Murongfu, aku mengetahuinya sedikit. Harap tabah menghadapi ini. Pelakunya sudah kutemukan. Bagaimana keadaan di sini? Pasukan barbar ini, sebagian besar adalah gerombolan bandit. Sulit bagi kita untuk berjaga-jaga terhadap mereka. Ini memang cukup merepotkan. Genderang perang berbunyi. Bandit mulai menyerang. Yang Mulia, kalian bersembunyilah di dalam kamp militerku. Aku akan pergi dan segera kembali. Aku akan pergi bersamamu. Aku juga ingin memberikan bantuan. Ini, jika terjadi sesuatu yang buruk. Jenderal, kamu harus percaya pada Yang Mulia. Pendekar nomor 1 dari negara raksasa pun tidak bisa melakukan apapun padaku. Percayalah padaku. Kalau begitu biarkan Yang Mulia memimpin kami maju ke medan tempur. Tuan Nangong, Kasim Zhao. Apakah Kasim Zhao baik-baik saja selama ini? kesehatanku ini masih baik-baik saja. Tapi Anda terlihat kurusan. Selama Yang Mulia belum ditemukan, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Aku punya sebuah rencana cerdik yang menjamin Tuan Nangong bisa merasa tenang. Jika Kasim Zhao punya resep bagus agar aku bisa tidur, berarti Anda adalah orang berharga bagi Nangong Hautian. Saya tidak berani. Tidak terlalu nyaman bicara di sini, bukan? Kasim Zhao, mari bicara di tempat lain. Jenderal Zhenbei, cepat atau lambat aku akan menghadapinya. Semenjak Yang Mulia melarikan diri waktu itu, dia pun menghilang. Masalah ini sedikit rumit. Sudahkah kamu mengatur Bai Tianhu untuk mengejarnya? Di tengah kerumunan orang yang sangat luas ini, mencari satu orang bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami tidaklah mudah. Lalu apakah kamu punya ide bagus? Kita akan memancing ular keluar dari sarangnya. Apa rencana hebatmu? Umumkan kepada seluruh dunia, jenderal naik takhta akan diadakan upacara penobatan. Upacara penobatan? Rakyat di istana kerajaan sedang merasa resah. Hanya dengan menenangkan hati mereka, baru bisa memenangkan simpati rakyat. Hanya dengan memenangkan simpati rakyat, baru bisa menguasai dunia. Baik, lakukan sesuai perkataanmu. Lagi pula pemikiranku sangat sederhana, yaitu posisi singgasana ini, aku ingin duduk dengan stabil. Memenangkan simpati bisa membuatmu duduk stabil di singgasana. Lalu hati siapa yang harus kita menangkan terlebih dahulu? Upacara penobatan Jenderal Dashao. Di surat itu tertulis, memintaku pulang untuk menghadiri upacara penobatan. Mereka mengumumkannya ke seluruh dunia, itu karena ingin memaksaku kembali. Lalu apa rencana Yang Mulia? Mereka hanya ingin memaksaku menampakkan diri. Aku akan kembali secara diam-diam. Aku akan kembali secara diam-diam. Apakah Yang Mulia butuh pengawal? Terlalu banyak orang justru tidak aman. Apakah Murong Xue akan pergi bersamamu? Tidak usah bawa Murong Xue. Dia selalu saja merepotkanku. Itu juga bagus, jadi tidak akan ada beban. Sebelum berangkat, aku tetap harus berpamitan. Apakah kamu akan pergi? Aku hanya akan keluar sebentar. Jangan mengarang cerita. Aku sudah mendengar semuanya. Kalau begitu, apa pendapatmu? Memangnya aku bisa berpendapat apa? Pergi sendirian sangat bagus, bebas tanpa beban. Sudahlah, jangan marah lagi. Aku meninggalkanmu di sini karena ada gunanya. Lalu kita, kapan bisa bertemu lagi? Tenang saja, segera. Baiklah, aku akan menunggumu. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Aku janji padamu.
Aku tidak ingin menghabisimu. Pergilah. 2 kali kalah di tanganmu, aku tidak punya muka untuk bertemu tuanku. Tuanmu adalah Nangong Yan, kan? Cepat buat perhitungan denganku. Jika aku ingin menghabisimu, tadi pun sudah kulakukan. Terjatuh ke tanganmu. Aku juga tidak punya muka untuk bertemu Selir Nangong lagi. Selir Nangong? Tanpa sengaja bicara, dan mengkhianati Selir Nangong, aku harus tiada. Kamu? Kenapa bisa begini? Orang-orang zaman sekarang, kenapa semuanya begitu serius? Anggap saja tidak pernah terjadi. Bukankah itu lebih baik? Jenderal, harap tenang saja. Kali ini, aku sudah di tengah jalan kepulangan Kaisar, menyiapkan jebakan yang tak terelakkan. Kali ini dia tidak akan bisa lolos. Jangan sekali-kali meremehkannya. Jenderal, harap tenang saja. Murong Sue tetap berada di perkemahan utara Zhenbei. Kali ini Kaisar hanya kembali seorang diri. Sendirian? Sepertinya. Ini demi takhta kerajaan. Jenderal, harap tenang saja. Aku berani jamin, kali ini dia tidak akan pernah lagi melihat bata biru dan ubin hijau istana kerajaan. Bahkan ubin kaca kuning itu pun, tidak boleh kita biarkan dia melihatnya. Kalau begitu buat dia tiada di tengah jalan, dan terabaikan di padang belantara. Terabaikan di padang belantara? Aku suka istilah itu. Hahaha, kali ini antara aku dan dia harus ada penyelesaian. Jenderal, saya permisi undur diri. Aku masih merasa cemas. Jenderal Zhenbei Murong Cui adalah faktor yang tidak stabil. Aku takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bagaimana kalau mengirimkan surat? Yang ditujukan kepada Murong Cui? Tujukanlah kepada musuh dari Murong Cui. Siapa musuh dari Murong Cui? Kepala suku barbar. Aku mengerti. Aku paham sekarang. Hambat dulu, kemudian jebak, lalu habisi mereka setelahnya. Tepat sekali. Jenderal Dashao. Kasim Zhao sudah bekerja keras. Tanpa dirimu di sekitar sini, banyak hal tidak akan berjalan lancar. Adalah kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Jenderal. Sebentar lagi panggilannya harus diubah, bukan? Adalah kehormatan bagi saya untuk melayani Baginda. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu? Silakan berikan perintah Anda, Baginda. Apa kamu tahu tentang pembunuh nomor 1 di negara raksasa, Bai Tianhu? Saya memang sedikit pernah mendengarnya. Kaisar akan tiada di tangan orang itu. Baginda, bukankah Anda adalah kaisarnya? Mungkinkah masih akan ada orang yang mencoba mencelakai Anda? Kasim Zhao, aku berbaik hati mengingatkanmu agar kamu benar-benar patuh kepadaku. Baginda, hati saya akan selalu mengikuti Anda. Kalau begitu, baguslah. Upacara penobatanku, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu. Saya akan selalu mengingatnya. Ada satu hal lagi, bantulah aku menyelidiki pergerakan dari Nangong Yan. Baik. Nangong Yan. Tuan Nangong, Upacara penobatan Jenderal Dashao penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Kita harus bertindak sesuai situasi. Tuan kami juga sedang mengamati keadaan. Tolong sampaikan jawaban saya pada Tuan, bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Tuan Nangong, apakah ada kabar tentang Yang Mulia? Setelah Kaisar meninggalkan perkemahan Jenderal Zhenbei, beliau langsung lenyap tak berbekas. Yang Mulia, aku tidak ingin melihatmu tiada. Tuan sekarang di dalam kota kerajaan sedang sangat kacau. Sekacau apa? Prajurit dari Jenderal Dashao. Disiplin militernya sangat buruk. Mereka memaksa dalam jual beli dan berbuat onar, hingga membuat seisi kota tidak tenang. Hanya itu saja? Ini di setiap gang dan jalanan tengah membicarakannya. Ada orang yang bilang, Kaisar sudah tiada. Ada pula rakyat yang bilang, Kaisar akan segera kembali ke kota kerajaan untuk membasmi para pengkhianat dan kejahatan. Aku mengerti. Keluarlah sekarang. Baik. Disinilah rumah Murong Sue. Keluarga-keluarga Murong. Dipenuhi pahlawan setia. 4 dari 5 putra mereka telah tiada di medan perang. Murong Fu demi bangsa dan rakyat, mencurahkan segenap jiwanya, namun akhirnya tetap saja mengalami nasib yang tragis. Aku harus mencari tahu kebenarannya, dan membantu Sue Er membuat perhitungan. Bermartabat di dalam dan kuat di luar, menjadi pemimpin seluruh dunia. Tunggu dulu, Guru. Saat ini aku sedang menghadapi musuh besar, dan diburu oleh pasukan lawan. Bukankah Guru memberikan hal yang salah? Yang Guru berikan kepadamu adalah nilai-nilai dari para bijak zaman dulu. Untuk membangun kejayaan abadi sebagai prinsip dasarmu. Ini bukanlah sebuah konspirasi, bahkan bukan sebuah siasat terang-terangan, dan jelas-jelas ini bukan ide yang buruk. Adai, kamu harus mewujudkan impianmu. Saat waktunya tiba, jangan lupakan gurumu ini.
kamu sudah datang. Aku sudah sampai. Kelihatannya, kamu sama sekali tidak memiliki rasa penyesalan. Disinilah tempat terakhirmu, ayo hadapi aku. Tunggu sebentar. Kamu takut? Dalam kamusku tidak ada kata takut. Aku hanya ingin memperjelas beberapa pertanyaan. Lagi pula riwayatmu akan segera tamat. Katakan saja, apa itu? Keluarga Murongfu. Apakah kamu yang menghabisi mereka? Ya. Lalu, bagaimana dengan Murong Jingwei? Kamu juga yang melenyapkannya, kan? Benar, urusan sudah selesai, tapi pembayaran tertunggak, dia pantas dihukum. Pertanyaan terakhir, Nangong Haotian. Apakah sebenarnya dia terlibat dalam masalah ini? Tidak. Anda adalah seorang kaisar yang baik, sayangnya umur Anda tidak lama lagi. Hanya seorang petarung yang tidak tahu diri. Jenderal Dashau sudah menjadi kaisar. Keluarga Nangong nasibnya berada dalam bahaya besar. Tuan Nangong, jaga dirimu baik-baik. Kalian sudah dengar? Kaisar saat ini ternyata belum tiada, dia bahkan mengalahkan beberapa petarung hebat sekaligus. Apa yang kalian bicarakan? Kaisar dilindungi oleh naga sejati. Setiap kali bertarung dengan lawannya, akan muncul seekor naga sejati yang melilit lawan tersebut. Aramaan namun, yang melilit lawan tersebut, lalu Kaisar mengambil kesempatan itu untuk menghabisinya. Beberapa hari yang lalu saat melewati hutan bambu, coba tebak apa yang aku lihat? Seekor harimau ganas bertarung melawan naga laut. Pertarungan itu sangat dahsyat dan mengguncang langit. Mereka saling menyerang dengan sengit, saling menggigit satu sama lain. Itu benar-benar mengerikan. Saat naga laut itu ingin terbang membumbung ke langit, harimau itu mengeluarkan jurus harimau hitam mencungkil hati. Hasilnya keduanya pun jatuh dan tewas. Cerita buatanmu ini jauh lebih tidak masuk akal daripada orang yang bercerita sebelumnya. Anak muda, orang yang bercerita waktu itu adalah aku sendiri. Kaisar negara raksasa kita, Chen Baxian, adalah orang baik, tapi sayang nasibnya malang. Mendengarmu bicara begitu membuatku ingin menangis. Kenapa Kaisar sebaik dia harus pergi begitu cepat? Rasanya aku ingin menyerahkan nyawaku sendiri untuk menggantikan nyawanya. Tersenyumlah sedikit. Hari ini ditakdirkan menjadi hari besar yang akan tercatat dalam sejarah. Hahaha. Aku masih merasa sedikit khawatir. Dengan kendali militer di tangan di dalam kota raja ini, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa meloloskan diri. Kewaspadaan adalah... Aku sedang berpikir, apakah aku harus memanfaatkan upacara penobatan untuk menghabisi keluarga Nangong terlebih dahulu? Saat ini kita sangat membutuhkan orang. Bertindak sekarang sungguh tidak tepat. Si rubah tua Nangong Haotian itu, beraninya dia mempermainkanku. Cepat atau lambat aku akan membuat perhitungan dengannya. Aku tidak khawatir tentang Nangong Haotian. Tapi putrinya, Nangongyan punya watak yang kasar. Kita harus waspada saat upacara penobatan nanti. Beraninya dia. Jika dia berani melewati batas, aku pasti akan membuatnya lenyap selamanya. Jenderal, jangan khawatir. Pada upacara penobatan besok, saya sendiri yang akan memimpin pasukan menjaga 9 gerbang ibu kota. Bagus, saat aku menjadi kaisar nanti, kamulah yang paling berjasa. Apakah ada kabar dari pihak Bai Tianhu? Belum ada untuk saat ini. Tidak bisa menyaksikan sendiri saat aku menjadi kaisar, itu tandanya dia tidak beruntung. Atas kehendak langit, inilah titah kaisar. Negara raksasa, kaisar kita Chen Baxian, setelah menghilang selama berhari-hari, kini telah dikonfirmasi sudah tiada. Putra akan meneruskan takhta sang ayah, dan adik akan menggantikan kakak. Hari ini, dengan disaksikan oleh seluruh pejabat istana, marilah menyembah putra kesayangan raja terdahulu, Jenderal Pelindung Negara diangkat sebagai kaisar, mewarisi kekaisaran ini, yakni kaisar negara raksasa. Raksikun mengacaukan pemerintahan, dasar para pengkhianat busuk. Meskipun kaisar menghilang, ada kemungkinan beliau masih hidup. Kalian sedang melakukan pemberontakan. Langit tidak akan mengampuni ini. Manusia dan dewa pun murka. Seret keluar dan habisi. Benar-benar memuakkan dasar para pengacau. Bahkan setelah aku tiada nanti, aku tidak akan pernah mengampuni kalian. Para pengkhianat busuk. Hari ini adalah hari bahagia yang patut dirayakan. Setelah aku naik takhta, kalian semua akan diberi upah atas jasa kalian. Tapi jika ada yang membuatku tidak senang, maka nasibnya akan berakhir buruk. Pemberontak? Meskipun kaisar tidak berguna itu tidak kompeten, tapi itu bukan urusanmu. Dasar pengkhianat hina, beraninya mengambil alih di sini. Aku Nangongyan adalah orang pertama yang tidak akan setuju. Meski nyawaku terancam, aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Aku
juga tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Saat ini, keluarga Murong telah hancur, bahkan Nangong Haotian sudah tidak berguna lagi. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menghalangiku menjadi kaisar? Siapa lagi? Masih ada aku, kaisar saat ini. Kedatanganmu sangat tepat waktu. Hari ini, di atas aula besar ini, di hadapan para pejabat istana, kau dan aku akan menentukan siapa pemenangnya. Mengapa jadi seperti ini? Apakah kamu puas sekarang? Tabib istana, tenanglah. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Bukankah kamu sangat membenciku? Ada beberapa hal yang tidak bisa kujelaskan padamu. Aku hanya merasa kamu sangat mirip dengan mantan kekasihku. Tapi aku selalu menentangmu. Apakah kamu tidak membenciku? Yan Er, aku tidak pernah membencimu. Selama ini, apakah kamu menganggapku sebagai mantanmu? Tidak. Aku tahu kamu bukan dia. Chen Baxian, Kaisar Negeri Luoxia, suamiku. Yan Er. Putriku Yan Er. Bukankah kamu ingin bermain petak umpet dengan ayah? Hah? Kamu bukan Yan Er. Nangong Yan, kamu tenang saja. Aku pasti akan memberimu pemakaman yang layak dan terhormat. Hormat saya pada Yang Mulia. Jenderal Zhenbei dan Murong Cui sudah mengendalikan pasukan ibu kota. Mohon ampuni saya karena terlambat datang menyelamatkan. Tidak apa-apa. Yang Mulia, Murong Shue memberi hormat pada Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Selamat Yang Mulia, karena telah menjadi kaisar pertama di negara raksasa. Nama Anda pasti akan tercatat dalam sejarah. Apa menurutmu? Aku akan menjadi kaisar yang baik? Tentu saja, hal itu sedikit pun tidak pernah saya ragukan. Terima kasih Kasim Zhao atas semua yang telah kau lakukan demi rakyat. Saya tidak pantas menerima pujian itu. Justru Anda Yang Mulia telah melalui kesulitan dan bekerja sangat keras hingga akhirnya menjadi pemimpin dunia ini. Yang Mulia sangat bijaksana. Shuer, inilah negeri yang aku bangun untukmu. Ayah, ibu, kakak, dan guruku sekarang bisa beristirahat dengan tenang di sana. Seandainya saja mereka bisa melihat ini. Orang tuamu dan juga gurumu, mereka akan selalu ada di sini. Mereka tidak pernah pergi. Oh iya, tentang kantong wasiat yang diberikan guru, apa isinya? Menjadi raja yang bijaksana luar dan dalam, serta menjadi penguasa dunia. Keinginan guru, sudah kamu wujudkan. Pergilah. Umumkan perintahku. Jenderal Zhenbei Murong Cui berhasil mengusir suku barbar. Dengan ini dianugerahi gelar Jenderal Besar Pelindung Negara. Guru memiliki strategi yang hebat, kebijaksanaan yang luar biasa, dan kerendahan hati yang luas. Maka diberikan gelar Anumerta, negara raksasa penasihat kekaisaran. Keluarga Murong adalah pahlawan setia selama turun-temurun. Memberikan gelar Anumerta Murong Fu menjadi Markis Zongyi kelas 1. Begitulah titah kaisar. Sudah selesai membacanya? Sudah selesai, Yang Mulia. Jenderal Dashao, meskipun dia telah berkali-kali mencoba menghabisiku, tapi mengingat kemurahan hati mendiang kaisar, dosanya tidak akan ditimpakan kepada anak cucunya. Nangong Haotian tidak mau berusaha keras, hanya ingin bersenang-senang. Dengan ini diturunkan statusnya menjadi rakyat jelata. Nangong Yan, meski berasal dari keluarga bangsawan, namun sifatnya sangat kejam, berhati licik seperti ular. Mengingat hubungan lama denganku, aku menetapkannya sebagai selir mulia Ren, dan menetapkan Murong Shue sebagai permaisuri untuk menikmati masa keemasan yang damai ini bersamaku. Aku juga akan memberikan pengampunan besar bagi seluruh negeri. Kaisar kami sungguh bijaksana, kejayaan sepanjang masa. Kaisar kami sungguh bijaksana, kejayaan sepanjang masa.
Kaisar kami sungguh bijaksana, kejayaan sepanjang masa,